Familiarize yourself with critics. Karena ketika dikasih tahu dikit, dikritik dikit langsung, wah itu repot tuh. Susah tuh berkembangnya, itu yang pertama. Biasanya pejabat yang kayak gitu sih. Aduh. Jangan kebanyakan ngelihat a day in my life orang-orang yang kayaknya di kantor bikin kopi, abis itu ngetik-ngetik. Jangan kebanyakan ngelihat itu karena sebenarnya apa yang terjadi di dunia nyata itu nggak sesimpel itu. Gimana rasanya jadi menteri kalau dulu jadi tenaga pendidik suka ngasih nilai ke mahasiswa. Kalau sekarang yang nilai publik. Betul. Rasanya gimana? Rasanya deg-degan. Karena saya terbiasa dibilang bodoh, Mbak. Gitu. Jadi nggak ada yang, saya nggak pernah sejak keluar kampus itu merasa saya pintar. Dan akhirnya saya menjadi lebih tahan akan untuk tetap dibilang bodoh. Dan itu membuat saya nggak cepat sakit hati. Nggak cepat patah semangat. Nggak cepat patah semangat. Kita coba kerja nyata langsung di mata Najwa. Pak Menteri, bolehkah salah satu yang beruntung di sini setelah kita interview nanti dapat kesempatan bekerja langsung bersama Anda, Pak Menteri? Sangat boleh karena yang lain seminggu, saya 1 bulan. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Kabar baik, alhamdulillah. Apa kabar Dede-dede? Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Selalu senang datang ke kampus ya Mas Gun? Selalu senang ketemu sama darah-darah muda yang punya semangat yang luar biasa. Pasti nular ke kita juga. Selalu. Luar biasa. Selalu senang. Mau kilas balik. Saya tahu Kunto Aji itu dulu kuliahnya akuntansi. Betul kan? Betul. Betul. Ada yang anak akuntansi nggak di sini? Nggak ada. Ada beberapa. Ini, lulus Akademi Akuntansi Jogja, dari 2008 mulai karir, 2014 rilis lagu pertama. Yes. Akuntansi, kepake nggak sih akuntansinya sekarang? Alhamdulillah kepake dikit buat ngisi SPT Mbak. Oke. Dan aku dengar kan memang sebetulnya punya niatan bahkan mau sekolah lagi. Bahkan setelah sukses di industri ini, setelah melakukan banyak hal, tetap merasa ingin kuliah lagi. Iya, pengen banget. Karena mungkin sekarang kita bisa belajar sendiri dengan adanya AI dan segala macam. Tapi merasakan belajar di bangku kuliah dengan pelajaran yang lebih terstruktur, bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi sama-sama mau belajar itu pasti lebih terarah dan lebih menghasilkan mindset yang berbeda gitu menurut aku. Jadi tetap merasa penting. Penting, kuliah penting. Kita sempat riset, jadi tim Mata Najwa sempat riset apa aja sih yang sempat dikatakan oleh Mas Kun soal pendidikan. Ini ada yang menarik nih, kita mau lihat. Pada saat Hari Pendidikan, dunia ini lebih luas dari ruang kelas. Ini kalau nggak salah lirik ya? Iya, lirik lagu pengingat. Kayak gimana sih? Dunia ini lebih luas dari ruang kelas itu artinya adalah setelah kita belajar di kelas, apa yang kita dapatkan gitu di dunia luarnya itu kadang juga berbeda jauh gitu Mbak. Jadi ya ada orang yang bilang book smart, ada yang street smart dan segala macam. Nah kita sebagai orang-orang yang punya pendidikan yang cukup tinggi juga jangan hanya berhenti di situ, tapi juga di lapangan juga harus tetap belajar. Kunto aja kita kasih tepuk tangan dong. Terima kasih. Mas Kun nanti gabung lagi ya? Siap. Nanti gabung lagi karena sekarang aku mau bertanya justru ke teman-teman dede-dede yang hadir di sini. Hari ini spesifik kita bicara isu yang menurutku relevan tentunya buat teman-teman, tetapi juga relevan untuk orang secara umum. Kuliah, kerja, kenyataan. Kuliah bergelut dengan mata perkuliahan, dengan dosen, dengan ujian. Kerja, sekarang kalau lihat LinkedIn tuh semuanya open to work, lihat gak sih? Ijo semua. Susah cari kerja hari ini adek. Kita bahas juga yang satunya kenyataan. Seringkali kenyataan tidak seindah dari apapun yang kita bayangkan. Kita bahas itu, kuliah, kerja, kenyataan, 3 hal. Saya mau memulai dengan memantik pertanyaan, siapa nanti yang mau jawab aku turun. Kalau bisa sukses tanpa ijazah, masih mau kuliah atau enggak? Untuk apa kuliah?
bisa sukses, nggak perlu ijazah, nggak perlu ngelewatin 4 tahun, nggak perlu bayar mahal, kuliah tuh mahal tahu. Kalau kenyataannya bisa sukses, bisa kaya raya, bisa berpengaruh, bisa berdampak, nggak harus ngelewatin 4 tahun kuliah. Jujur, masih perlu ijazah atau enggak? Siapa yang mau? Masih perlu ijazah atau enggak, Adek? Boleh berdiri. Kamu bawa bunga buat siapa? Hah? Coba. Beneran loh, kamu bawa bunga? Iya. Langsung minta. Beneran aku nunjuk karena tadi bunganya ditutupin tas. Itu buat siapa coba? Buat kakak. Beneran? Deg-degan ya Allah. Namanya siapa, Adek? Aku aja yang pegang mic-nya, kamu pegang bunga aja. Aku aja yang pegang. Mohon izin memperkenalkan diri teman-teman semuanya. Nama saya Najung Jayoluya, saya dari Cigombong. Kamu mahasiswa apa? Saya kebetulan lagi gap year, Kak. Lagi apa? Gap year, karena Oh, gap year. keterima di semua jenjang. Keterima di semua sistem penerimaan. Kamu baru lulus SMA? Iya, Jadi gap year? Nggak apa-apa, keren. Gap year. iya. Asal gap year-nya diisi dengan hal-hal yang produktif, positif. Termasuk bawa bunga untuk kasih aku. Itu positif banget, Adek. Positif. Alhamdulillah, Kak. Karena saya setiap kali bertemu dengan idola, pasti saya membeli bunga ini maksudnya. Karena Gitu. menurut saya, bunga ini ada pesannya, Kak. Beneran lo nulis pesan lo. Kamu tangannya jangan gemeter gitu, aku pegangin. Tetaplah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang ingin menghancurkan. Cie. Makasih, Ade. Itu kamu kok ada ini akun apa? Kamu minta fallback? Enggak sih, Kak, maksudnya Ngasihnya bukan nama, ngasihnya nama akun. Itu akun TikTok apa itu? akun semua akun. Oh, semua akun. Ya udah. Nanti aku lihat dulu ya, layak di fallback atau enggak. Tapi Ya Allah. makasih ya. Ya, izin menjawab. Ini buat aku beneran. Makasih banyak ya. Kasihan kamu gap year beli bunga segala atau kamu metik di taman nih? Enggak, Kak, enggak, maksudnya emang saya sering kali kayak ngojekin kakak biar bisa beliin sesuatu lah gitu. Iya. Sweet banget, hebat banget. Mudah-mudahan tahun depan coba lagi keterima IPB insya Allah. Enggak, Kak, saya enggak di IPB. Lu kamu lagi di IPB? Ya udah tuh ada Pak Rektornya. Udah gua kasih kode juga, aduh. Udah bilang aja mau di IPB ah. Teman-teman semuanya, kebetulan saya depan banget ini bersama motivator saya yaitu Mbak Nana. Saya pengen ke hukum banget. Oh, Fakultas Hukum. Oh iya tadi Pak Rektor bilang memang nggak ada Fakultas Hukum. Justru di situ. Iya. Tapi kalaupun keterima IPB nggak Fakultas Hukum, mau lah. IPB susah tahu masuk IPB. Iya, susah banget kayaknya. Ya, oke. Kalau nggak perlu ijazah, bisa sukses masih mau nggak? Menurut saya kuliah itu bukan tentang bagaimana kita kaya ya teman-teman, tapi tentang bagaimana kita bisa maaf Kak, deg-degan bentar ya. Awalnya udah meyakinkan banget ya. Nggak apa-apa, yang penting meyakinkan. Oke. Menurut saya bukan tentang bagaimana kita ukuran harta kita bagaimana, ukuran jabatan kita bagaimana. Karena lihat kalian sendiri banyak yang mungkin tidak kuliah tapi menduduki punya jabatan, punya kedudukan lah. Tapi tidak mencerminkan. Menurut saya gitu, Kak. Sebut nama, sebut. Enggak jangan. Oh ya udah, oke. Mohon maaf, kebiasaan gue harus frontal. Ya udah, oke. Ya udah, kasih tepuk tangan dong. Saya tidak seberani Najwa Shihab. Thank you, Adek. Saya tidak seberani Najwa Shihab Oh soalnya. ya, aku cuma sok berani aja sebetulnya ini. Kasih tepuk tangan, terima kasih bunganya, Adek. Kamu mau foto dulu boleh? Apa? Mau foto dulu boleh? Boleh nggak foto? Ya udah, yuk. Kasihan udah bela-belain beli bunga. Kamu yang pegang, apa aku yang pegang? Gini ya. Gini Kak. Gaya orang Bogor. Kak, Hah? Gaya orang Bogor kayak gitu. Emang iya? Emang iya? Garang aja lu. Gaya orang Cigombong berarti. Si Gombong, ya udah. Kamu jangan kayak wakil rakyat, sosok atas nama rakyat. Kan suka gitu kan?
Gini kak, gini kak, gini. Makasih ya kak. Sama deh, makasih. Oke. Aku mau ke sebelah sini. Kalau bisa sukses tanpa ijazah, jujur. Masih mau kuliah atau enggak? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Silakan. Boleh dikasih, boleh berdiri adek. Namanya siapa? Nama aku Aisyah. Aisyah. Aisyah kuliah, sekolah? Kuliah di Sekolah Bisnis IPB University. Baru masuk. Kamu semester berapa? Aku semester 3 benar. Semester 3, jadi Iya. baru setahun ya? Iya. Oke. Kalau sekarang bisa sukses nih, Iya. tiba-tiba sukses sekarang. Nggak perlu ngelanjutin sekolah di IPB, jujur, mau lanjut kuliah atau enggak? Sebenarnya menurut aku kuliah itu tetap perlu sih benar. Karena nanti kan misal kita punya anak, punya itu perlu ada jejak gitu kayak ada teori-teori yang tidak bisa didapatkan di kehidupan sehari-hari tapi juga teoretikal di kampus. Dan juga menurut saya di kampus itu networking itu perlu, relasi itu perlu, jadi asalkan seimbang gitu benar bisa. Oke, Gitu. jadi bukan cuma ilmu yang didapat di kelas tapi di ruang kelas, itu yang Iya. kamu kejar ya? Iya Kak. Itu yang kamu kejar. Kasih tepuk tangan dong, Aisyah Banana seneng mau banget. foto, boleh? Mau foto? Kamu mana? Kameranya mana? Kamu udah siap belum? Mbak Nana, aku waktu MPKMB 61 kan Mbak Nana dateng ya. Heeh. Aku pita merah, di sana duduknya nggak kelihatan. Oh. Boleh tolong foto. Tapi sekarang kan udah bareng kita. Belum. Boleh. Seneng banget. Tunggu aku Kamu gemeteran. jangan nangis, kita baru mulai nih. Oh iya, gimana ini Ntar caranya? nangisnya di akhir aja sama Kunto Aji. Boleh Sekarang tolong kamu- fotoin. Yuk kita berpelukan lagi yuk. Mbak Nana, oh my god, oh my god. Mungkin boleh gaya gini. Ini Kenapa gaya sih semua bisnis, harus Kak. gaya-gaya? Oh, ini apa? gaya bisnis Kak. Oh beneran gaya bisnis ini? Benar, benar. SB kita. Boleh pelukan gak? Boleh lagi, peluk lagi, oke. Oke, mari kita mulai. Kuliah, kerja, dan kenyataan. Sudah ada 4 kursi, sudah ada 4 narasumber dari berbagai latar belakang yang kita akan tanya. Apa pentingnya kuliah hari gini? Lulus kuliah juga jadi sarjana nganggur kok. Apa yang harus kita lakukan sehingga ketika kita menjalani masa kuliah, kita siap dan skill apa yang perlu kita kembangkan. Saya mau mengundang tamu pertama, siapa dia? Kita lihat video yang ini. Ernest Prakasa, sarjana hubungan internasional Universitas Pajajaran ini memulai karir sebagai karyawan kantoran dan akhirnya dikenal sebagai komika. Salah satu pendiri dari komunitas stand up Indo ini kerap melakukan beragam tur-tur komedi tunggal, diantaranya Meremelek dan Susah Sinyal. Penggemar bakmi Bangka ini juga merambah dunia film melalui akting dan kemudian menjadi penulis sekaligus sutradara, diantaranya lewat film Ngenes dan Cek Toko Sebelah. Nah, ini dia segudang prestasi Ernest, diantaranya Piala Citra Penulis Skenario Asli Terbaik pada 2017 dan Penulis Skenario Terbaik FFI 2020. Ada lagi nih, pecinta musik R&B dan hip hop ini juga mendirikan 2 perusahaan, HHH Corp dan Imaginary. Sejumlah karya film fenomenal lahir dari Imaginary, kayak Jatuh Cinta seperti film-film, dan salah satu film terlaris, Agak Lain. Kuliahnya jurusan HI, terus jadi komika dan sineas. Ernest juga tetap peduli sama isu sosial. Cerita Ernest masih berlanjut. Kalau kamu gimana nih mau merangkai ceritamu? Tepuk tangan paling meriah untuk Ernest Prakasa. Tepuk tangan dong kok Ernest loh. Halo. Ih rame. Rame ya kak?
Apa kabar? Makasih banget udah mau Sama-sama. datang ke Mata Najwa seru-seruan sama IPB University. Terima kasih sudah diundang, senang banget bisa ada di sini. Halo. Sampai ujung-ujung sana tuh kok. Hai. Ini harga tiketnya beda apa gimana sih? Enggak, ini nasib aja. Siapa cepat dia dapat, siapa yang registrasi Kirain duluan ini harga bisa tribun. masuk. Biasa harga tribun lebih murah biasanya. Enggak, kita enggak Canda. berbayar. Enggak berbayar, enggak. Kok Apa? balik ke kampus keinget masa lalu enggak? Waktu Wah. di Unpad kan? Saya di Universitas Pajajaran Bandung, Jatinangor lebih tepatnya ya. Jatinangor. Jatinangor. Hubungan internasional. Hubungan internasional. Itu spesifik milih itu, nggak sengaja milih, terjebak atau kenapa? Jadi ketika, ya jadi bongkar umur nggak apa-apa lah ya. Ketika saya lulus SMA tahun 99 itu kan kalau ingat zaman reformasi. 98 tuh kan wah seru gitu. Politik itu yang tidak pernah kita bahas tiba-tiba jadi sesuatu yang politik tuh seru ya gitu. Jadi pengen belajar FISIP waktu itu. I see. Setelah melihat-lihat berbagai jurusan yang ada di FISIP karena aku kebetulan suka belajar bahasa asing ya udah deh hubungan internasional aja gitu ceritanya. Ceritanya gitu. Iya. Dan ketika itu, boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mahasiswa tipe apakah Ernest Prakasa dulu? Mahasiswa rajin, mahasiswa nongkrong, mahasiswa apa? IPK berapa? Gaya gue udah kayak Aman. nanya. Kalau IPK aman, Aman. IPK 3,25. Wih. 3,25 aman. Zaman itu 3,25 Aman ya. tinggi loh. Aman ya. Aku termasuk setelah, dulu nggak dipikirin ketika kuliahnya, tapi sekarang setelah looking back gitu ya. Anak-anak kayaknya salah satu yang penting ketika kuliah itu bukan cuman ketika kita di kelas gak sih? Tapi apa yang kita lakukan ketika kita lagi nggak ada pelajaran gitu. Ngapain Karena emang gak ada pelajaran? kok tatapannya curiga gitu sih? Selalu harus curiga. Kayak saya melakukan hal-hal yang buruk gitu. Enggak. Saya dulu waktu kuliah sambil kerja di radio teman-teman, sambil belajar jadi penyiar radio, terus les bahasa juga gitu. Kayaknya belajar kuliah tuh selain belajar di dalam kelas kita belajar akademik, di luar kelas kita belajar hidup gitu. Kuliah itu belajar hidup ya? Iya dong, karena umur-umur segitu tuh menurutku umur-umur pertama kali kita benar-benar melangkah, apalagi yang merantau ya. Di sini ada yang dari luar kota. Banyak. Oh. Kalau IPB dari seluruh Indonesia. Momen-momen dimana untuk pertama kalinya mungkin keluar dari rumah. Kenapa? Momen pertama kali keluar dari rumah, belajar mandiri, belajar nahan lapar di kos, gitu pelajaran-pelajaran hidup gitu. Yang nggak akan terjadi kalau kita masih tinggal sama orang tua. Jadi menurutku ini umur-umur yang sangat krusial buat kita belajar tentang hidup gitu. Ko Ernest kasih tepuk tangan dong. Terima kasih teman-teman, thank you. Silakan duduk kok karena saya mau manggil tamu saya yang kedua. Siapa dia? Ini cuplikan videonya. Kenalan dulu yuk sama Bagus Mulyadi. Pria kelahiran 1 Maret 1983 yang saat ini bekerja sebagai asisten profesor tetap bidang teknik kimia dan lingkungan di Universitas Nottingham, UK. Tapi siapa sangka, masa remaja dari profesor muda satu ini ternyata juga nggak mulus-mulus amat. Nilai rapornya selalu oke, sering dipanggil guru karena bandel. Bahkan, saat kuliah S1 Teknik Mesin di ITB, ia lulus 5 tahun dengan IPK yang di bawah rata-rata saat itu. Tapi justru dari situ jalan berbelok. Demi menambah nilai tawar, Bagus nekat melanjutkan S2 dan S3 di National Taiwan University sambil kerja untuk biaya hidup dan kuliahnya. Dari perjuangan itulah lahir kecintaannya pada dunia riset lintas disiplin. Bagus selalu mendapat kesempatan jadi peneliti di Prancis dan London, lalu mengantarkannya ke posisi sekarang. Pria yang dulu punya mimpi jadi anak band dan pelukis ini juga kerap berbagi pandangan dan pikirannya lewat kanal YouTube miliknya, Chronicles. Obrolannya daging banget. Salah satunya ngebahas soal potensi Indonesia sebagai laboratorium dunia baru. Wah, keren ya. Dari yang dulunya Bagus sempat bercita-cita jadi pelukis dan anak band, sekarang malah jadi ilmuwan dunia. Kita sambut Bagus Mulyadi. Mas Bagus, thank you sudah datang. Boleh kita ngobrol di sini dulu? Ini kalau nggak salah bener kan jauh-jauh dari Nottingham untuk ke IPB, bener nggak? Ya, khusus buat ini. Yes. Kapan sampai di Indonesia kapan? Sampai 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Iya. Dia bener-bener spesial banget loh jauh-jauh dari UK untuk ke IPB.
Banyak yang belum tahu, saya dosen di sini sebenarnya. Sempat ngajar? Udah ngajar atau baru? Saya adjunct profesor di IPB, cuma banyak yang belum tahu. Ngajarnya apa? MIPA, matematik. Oke, dan pernah langsung, itu Pak Rektornya ngangguk-ngangguk tuh. Ini yang matematik ya? Pak Rektor. Kan mengajar di Nottingham, Ya. yang saya tahu mahasiswanya tuh dari berbagai negara. Kalau melihat dan mengajar mereka, apa yang rasanya beda dengan mahasiswa Indonesia? Egalitarian. Apa tuh? Sangat-sangat egalitarian. Siapa yang lebih egaliter? Nomor satu nggak ada yang manggil saya prof, doktor. Jadi dipanggilnya nama langsung aja? Nama depan. Kalau di sini kan kurang ajar. Bedanya di situ sih. Tapi kalau soal kecemerlangan kognitif, orang Indonesia nggak kalah. Gitu ya? Ya. Nggak kalah. Bisa lebih bahkan. Apa misalnya? Apa yang karena kerap kali tuh kita justru malah minder gitu. Kerap kali Iya. merasa kalau ketemu sama orang student luar gitu, merasa nggak cukup mampu. Kadang kendala bahasa nggak cukup Inggrisnya tuh Iya. Inggris Jaksel yang Iya. patah-patah gitu. Iya. Enggak ya? Sebetulnya nggak. Jangan minder ya. Yang lebih kurang dari orang kita tuh kepercayaan diri. Iya. Karena kemampuan bicara, presentasi, retorika itu agak kurang penekanan di sini. Tapi dari otak nggak kalah. Nggak kalah ya. Nggak kalah. Apalagi mahasiswa IPB University Apalagi IPB. yang seleksinya luar biasa. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Silakan duduk. Nggak boleh panggil profesor, nggak boleh supaya egaliter. Silakan duduk, Bagus. Siap. Kurang ajar banget gue. Kalau yang ini nggak mungkin gue panggil nama doang. Siapa dia? Kita lihat videonya. Udah familiar belum sama sosok satu ini? Prof. Brian Yuliarto PhD, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia. Dirinya resmi dilantik Presiden pada 19 Februari 2025. Sebelum jadi menteri, Prof. Brian sudah warawiri di dunia pendidikan. Nggak percaya? Nih kita jabarin satu persatu. Menteri yang tercatat menghasilkan 410 publikasi di Google Scholar ini menempuh pendidikan S1 di ITB. Lanjut S2 dan S3 di University of Tokyo. Karir Prof. Brian juga nggak jauh-jauh dari dunia pendidikan. Karena ia pernah menjadi dosen, peneliti, dekan fakultas, bahkan wakil rektor di kampus alma maternya ITB. Saking tekunnya sama bidang yang ia jalani, nggak heran deretan penghargaan pernah ia raih. Seperti Habibie Prize 2024, Top 1 Researcher Nanoscience and Nanotechnology Indonesia, The World's Top 2% Scientist at Scientific Index, dan segudang prestasi lainnya. Gen Z auto bertanya dalam hati, kapan rebahannya, Prof? Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Menteri, Prof. Brian Yuliarto. Sekali lagi dong untuk Prof. Brian. Assalamualaikum, apa kabar Prof? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah nyempetin, aku tahu sibuk banget dari pagi, warawiri ke sana kemari, tapi menyempatkan diri untuk menyapa langsung adik-adik di IPB University. Betul. Senang sekali, saya paling senang kalau diundang ke kampus ketemu mahasiswa. Karena mahasiswa ini bensinnya masa depan Indonesia. Dan saya yakin nih nanti 10-15 tahun lagi ada yang menggantikan saya sebagai menteri. Sekarang kalau ke kampus dipanggilnya masih Pak dosen, Prof atau Pak Menteri? Saya terbiasa dipanggil, saya selalu diminta panggil saya Pak Brian aja. Jadi biasanya saya kalau ada yang manggil Prof atau Menteri atau siapa, saya bilang panggil saya Pak Brian aja, lebih egaliter. Wes, Pak Brian. Pak Brian. Gimana rasanya jadi menteri kalau dulu kan jadi dosen, jadi tenaga pendidik suka ngasih nilai ke mahasiswa. Kalau sekarang yang nilai publik. Betul. Rasanya gimana? Rasanya deg-degan. Yang nilai 2 dari presiden dan dari publik juga. Betul, banyak sekali dosen-dosen yang komplain, mahasiswa-mahasiswa komplain, rektor-rektor komplain, semua komplain ke Mendikbudristek. Tapi saya senang karena tentu saya bisa berinteraksi langsung ya dengan teman-teman dan saya selalu menghargai teman-teman saya dosen, rektor, pimpinan perguruan tinggi
mereka senantiasa memberikan effort terbaik untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik. Jadi komplain nggak apa-apa? Komplain nggak apa-apa dong. Bener ya? Aku soalnya akan banyak komplain nih iya, habis nggak ini. apa-apa, nggak apa-apa. Saya udah siap-siap komplain nih pasti Mbak Najwa. Enggak, kita mencari solusi sama-sama. Kasih tepuk tangan dong untuk Ya, Pak Brian. makasih. Silakan duduk dulu Pak Brian. Karena saya mau manggil narasumber saya yang ini, siapa dia? Kita lihat videonya. Pemain dan produser film, pengusaha, penyanyi, penulis lagu, brand ambassador, aktivis sosial, dan dosen. Ini bukan daftar cita-cita loh ya, tapi ini adalah sederet aktivitas yang diampu oleh seorang Prilly Latuconsina. Wah, nggak kebayang deh ya jadwal daily rutinnya kayak apa. Cewek kelahiran 15 Oktober 1996 ini menempuh S1-nya bidang ilmu komunikasi di London School of Public Relations. Lulus tepat waktu di tahun 2021 dengan nilai summa cum laude. Dan saat ini, Prilly tengah mengenyam pendidikan S2 di kampus yang sama. Sampai sekarang, meski luar biasa sibuk di dunia hiburan dan bisnis, Prilly kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari dunia pendidikan deh. Cewek yang suka banget sama film The Judge ini beberapa kali menjadi dosen praktisi di sejumlah kampus, seperti UGM dan Universitas Udayana. Saat ini pun, Prilly masih menjadi dosen di LSPR, kampus alma maternya sendiri. Bagi Prilly, ilmu di pendidikan tinggi itu nggak semata-mata belajar di ruang kelas, tapi juga belajar bertanggung jawab, melatih disiplin, dan mengembangkan kerangka berpikir. Kita kasih tepuk tangan Prilly Latuconsina. Sekali lagi dong untuk Prilly. Apa kabar? Halo, baik. Udah sembuh kan? Udah sedikit, udah alhamdulillah. Berapa lama di rumah sakit kemarin? 4 hari. 4 hari. Tapi sekarang udah seger ya? Udah seger ya. Semangat ketemu sama semuanya di sini. Alhamdulillah. Energinya memberikan energi yang positif banget hari ini. Terima kasih semuanya. Selalu senang datang ke kampus. Dan tadi tuh kita nunjukin kan, Prilly tuh aktivitasnya sehari bisa beragam macam-macam. Ini tadi pagi juga aku dengar baru pulang subuh habis syuting. Iya, jadi subuh pulang tapi jam 12 ada take voice over brand dulu terus ke sini. Langsung ke sini. Tidurnya di mobil. Aduh, thank you udah bela-belain datang Iya ke sini karena berbagi. Sama-sama. Apa enaknya jadi dosen? Enakan jadi dosen atau jadi mahasiswa? Jadi dosen. Kamu tipe dosen yang kayak gimana sih? Aku kayaknya tipe dosen yang aku nggak pernah marah yang pastinya. Masa sih? Bener. Terus aku seneng cerita. Jadi kalau di kelas itu udah memaparkan teori sama mata kuliahnya, biasanya aku kasih case study yang beneran aku alami. Oke. Terus habis itu karena aku pengen ngelihat perspektif mahasiswa kalau dia ada di posisi ini, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, bagaimana mengimplementasikan teorinya. Jadi seru sih cerita-cerita di kelas gitu. Royal nggak ngasih nilai? Kenapa? Royal ngasih nilai atau pelit? Royal banget aku nggak gitu? pelit nilai. Gitu Karena menurut aku yang penting mereka usaha dan kelihatan emang mau belajar. Karena nilai itu nggak bisa jadi patokan ya, tapi prosesnya yang harus dilihat gitu. Aduh, bijak banget dosen muda kita. Kasih tepuk tangan dong Terima sambil kita kasih. duduk Pril sambil ngomong-ngomong. Jadi tadi aku mau mulai dengan bertanya ke teman-teman, kalau bisa sukses tanpa ijazah, masih mau atau enggak? Mari kita bicara lebih dalam. Apa sih arti sarjana? Hari ini di saat dunia berubah sedemikian cepat, di saat teknologi menguasai seluruh aspek dalam kehidupan kita, jadi sarjana apa sih artinya, apa nilainya? Kita lihat dulu yang ini.
Kalaupun ada yang bilang gelar sarjana nggak penting, yang jelas kesempatan untuk bisa jadi mahasiswa itu kesempatan yang masih luar biasa terbatas. Tadi ada angka-angkanya, masih privilege buat kalian yang bisa duduk di sini menyandang gelar mahasiswa, itu krem de la krem. Angkanya masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk kita. Tapi apa makna gelar sarjana? Saya boleh ke paling ujung dulu nggak, Ko Ernest? Masih relevan tidak sih gelar Kaget sarjana saya. hari-hari ini? Ini yang lain ada loh, kenapa Gak ke saya? apa-apa, aku mulai dari ujung, pengen tahu. Sebenarnya mungkin tergantung bidangnya ya, Anana ya. Kalau aku kan di industri kreatif mungkin nanti mirip-mirip Prilly juga. Sorry teman-teman, grogi nih pertama kali saya talk show ditontonin sapi ya, jadi agak kayak lagi Hai. kayak lagi mimpi demam gak sih? Tuh di belakang juga ada gitu kayak, sorry, distracted. Kalau di industri kreatif teman-teman, mungkin penting tidaknya sebuah gelar menjadi lebih tidak penting quote unquote dibanding bidang-bidang yang saintifik atau mungkin kedokteran, teknik mesin, fisika dan lain sebagainya. Kalau di industri kreatif itu mungkin lebih fleksibel karena skill-skill yang kita cari juga seringkali skill-skill yang mungkin tidak bisa dipelajari di lingkungan akademik gitu. Jadi kalau aku biasanya mencari merekrut tenaga kerja, apakah harus S1 atau enggak, biasanya itu enggak aku wajibkan. Biasanya gitu, yang lebih dilihat di situ adalah ketika ketemu, mungkin gini kali ya, hal-hal kecil, hal-hal yang sifatnya seperti, percaya enggak kalau kita interview kerja nih, ketika kamu pertama kali datang, pembawaannya, gesturnya, senyumnya, itu tuh pengaruh banget tahu. Iya enggak sih Pril? Benar. Kalau masuk udah cemberut kita biasanya kayak aduh kenapa nih vibes-nya gitu. Gak pede gitu. Jadi kalau aku karena di industri kami lebih kepada kemampuan dia, knowledge dia tentang bidang yang memang dicari, baik itu pelajari melalui kampus maupun pelajari melalui praktek. Dan hal-hal yang sifatnya soft skill, kemampuan berkomunikasi itu penting sekali. Tapi kalau misalnya diundang interview kerja, itu kan sebelum sampai ke tahap itu melewati seleksi yang luar biasa panjang. Jadi kesempatan untuk muncul di wawancara itu udah harus dilihat ijazahnya, lulusan dari mana, IPK-nya dan sebagainya. Jadi ada proses seleksi gitu kan. Oke, ini penting banget. Terima kasih pertanyaan itu penting banget. Nah yang sering kali ya, nerima CV nih, di-attach di email, udah body emailnya kosong aja. Itu kebiasaan dede-dede zaman sekarang Iya tuh. gak sih? Kayak kita zaman dulu gak gitu ya. Teman-teman kalau bikin lamaran pekerjaan, CV memang penting, of course itu yang paling penting. Jangan lupa body email juga penting. Karena disitulah kita bisa lihat cara teman-teman berkomunikasi. Gak usah panjang lebar, gak usah menjilat. Just be very clear. Halo saya ini, kasih alasan, ini yang penting banget. Kasih alasan kenapa kamu tertarik sama lowongan itu. Itu buat kami penting. Oke. Kenapa kamu tertarik sama company ini? Kenapa kamu tertarik sama pekerjaan ini? Itu penting banget teman-teman untuk menarik minat orang yang baca lamaran dari kamu. Menurutku gitu. Itu akan jadi seleksi awal gitu ya. Saya mau ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri tadi kan ada data-data dipaparkan, memang mahal. Pendidikan di Indonesia itu masih mahal. Walaupun mungkin comparatively, mungkin nanti Mas Bagus bisa cerita. Di Inggris bahkan jauh lebih mahal, di negara-negara lain jauh lebih mahal. Tapi untuk standar Indonesia, untuk kuliah itu memang masih mahal. Itu kenapa Pak Brian? Ya memang kan pendidikan tinggi ya, apalagi yang berkualitas itu tentu butuh biaya. Dan kalau dibandingkan dengan biaya kenaikan itu pasti terjadi karena semua sektor juga naik setiap tahun. Meskipun begitu, tidak sedikit sebenarnya beasiswa yang digelontorkan ya. Pemerintah belanja beasiswa, kita memberikan beasiswa 14,7 triliun setiap tahun untuk pendidikan tinggi. Belum lagi saya yakin teman-teman kampus itu kontribusinya juga banyak, alumni-alumni juga banyak yang bantu begitu. Jadi memang biaya itu tinggi karena untuk kualitas tinggi tentu kita tidak bisa menghilangkan beberapa parameter penting. Tetapi sebenarnya percayalah semua itu sebenarnya bisa diatasi. Karena kita lihat banyak sekali adik-adik kita yang memiliki keterbatasan, dia bisa dapat beasiswa, dia bisa dapat keringanan, ada lagi beasiswa kerja dan lain-lain begitu. Jadi sebenarnya ketika keinginan itu kuat, saya yakin pasti ada jalan.
Dan makna selembar kertas ijazah sarjana ketika banyak yang bilang itu dipandang sebelah mata. Bagaimana sih seharusnya memaknai pendidikan tinggi itu dari kacamata Anda Pak Brian? Kalau saya melihat pendidikan tinggi ini kan satu proses ya untuk capacity growth. Jadi tentu sejak dulu banyak yang tidak lulus, tidak punya ijazah tapi dia berhasil. Ada Steve Jobs, Bill Gates gitu ya. Itu kan beberapa orang, artinya selalu ada orang-orang hebat yang dia memang tumbuh tanpa melalui universitas misalnya. Tetapi secara umum kebanyakan pendidikan tinggi ini kan ingin menghasilkan lulusan yang memiliki kapasitas tertentu, Mbak Najwa. Jadi saya lihat itulah yang sebenarnya ingin dibentuk. Sehingga ketika seseorang itu lulus SMA, dia mengalami capacity growth dari sisi keilmuan yang diambil, dari sisi kematangan, termasuk tadi bagaimana dia bisa mengkomunikasikan gagasan, ide, dan seterusnya. Itu yang sebenarnya kita inginkan. Sehingga kalau saya melihat sih, betul bahwa ijazah itu sebenarnya bukan hanya selembar kertas, tapi di balik itu ada kapasitas yang terbangun yang dibentuk melalui pendidikan tinggi. Saya yakin ya, adik-adik di sini pasti mengalami capacity growth. Dan itu Mbak, kenapa misalnya mata kuliah itu kan sebenarnya sekarang sudah bisa dilihat secara online. Ya kan, di mata kuliah di tempatnya Mas Bagus, kita semua bisa. Tetapi kenapa kita nggak belajar aja lewat online? Karena environment di pendidikan tinggi itu hal yang berbeda dengan materi kuliah gitu. Nah itulah yang sebenarnya terbangun di kampus yang kemudian membuat setiap insan lulusan pendidikan tinggi dia memiliki kapasitas yang baik yang siap untuk membangun masyarakat begitu. Saya mau ke Mas Bagus. Mas Bagus, kalau otokritik, Anda kan juga dari dunia pendidikan. Kalau Anda otokritik, ketika gelar sarjana dipandang sebelah mata, ketika ijazah dianggap hanya selembar kertas, apa sih yang sebenarnya hilang dari makna pendidikan tinggi di kita tuh? Pengertian sejarah itu sendiri tentang apa itu sarjana. Bahasa Inggris sarjana itu baccalaureate, bachelor. 800-900 tahun yang lalu di Oxford, di Paris, untuk mendapatkan bachelor degree sarjana, Anda harus lewat jenjang pendidikan yang namanya liberal arts. Liberal arts dari kata dasar liberty, bebas. Itu artinya orang yang mau belajar bukan untuk dapat kerja, tapi untuk menjadi free spirit. Makanya diajari di situ pertama kali bukan matematik, fisika, biologi, tapi retorik, caranya ngomong, logik, caranya mikir, dan grammar, caranya berbahasa sebenarnya. Dia bisa berpikir, maka pasti bisa dapat kerja. Tapi tujuannya bukan buat dapat kerja. Untuk dapat kerja itu pendidikan vokasi sebenarnya. Karena dari kata dasar vocare yang artinya panggilan profesi. Sebenarnya seperti itu. Pada dasarnya baccalaureate holders, pemegang gelar sarjana itu adalah pilar-pilar demokrasi sebenarnya. Untuk membuat masyarakat yang bisa menjadi landasan open society supaya negara bisa terus berdiri secara demokratik. Jadi kampus tujuannya melahirkan pemikir bebas, gagasan-gagasan liar yang seharusnya bisa di-cultivate menjadi orang yang punya dasar untuk kemudian nanti kalau mau cari kerja begitu. Tapi tujuan jangka pendeknya bukan kuliah, bukan untuk dapat kerja. Kuliah itu untuk menciptakan lapangan kerja. Bukan untuk dapat menciptakan lapangan kerja, bukan jadi pekerjanya. Dan saya bersyukur ya, udah ada yang nonton episode dengan Pak Rektor belum, Chronicles? Gitu ya, bahwa di IPB itu sangat dipentingkan hubungan antara lulusan dengan entrepreneurial world. Jadi di IPB itu lulus bukan untuk dapat kerja, lulus untuk menciptakan lapangan kerja. That's a very different thing. Menciptakan lapangan kerja. Prilly menjadi dosen sebelumnya sudah melakukan banyak sekali aktivitas tetapi tetap merasa ini penting. Jadi kenapa itu penting menurut Prilly? Kenapa menurut aku penting? Karena aku senang banget challenge mahasiswaku kayak kamu ke kelas itu untuk apa sih? Untuk mendapatkan nilai bagus atau untuk mendapatkan selembaran kertas itu? Karena menurut aku tujuan mahasiswa untuk kuliah,
oke yang penting dapat ijazah, bisa ditaruh di CV dan aku bisa melamar kerja. Itu harusnya nggak kayak gitu ya. Harusnya aku kuliah karena aku ingin menjadi manusia yang pintar. Seperti yang sudah diucapkan gitu, bahwa kita kuliah itu ya agar mempunyai pemikiran yang bebas, mempunyai pemikiran yang kritis. Kalau misalnya ditanya makna sarjana itu sendiri, menurut aku itu adalah simbol pencapaian intelektual dan ketekunan. Karena aku pas kuliah ngerasain kayak gimana jadi mahasiswa, jadi dosen juga melihat bagaimana perkembangan mahasiswa. Di perguruan tinggi itu kita kan dilatih untuk tekun, dilatih untuk disiplin, kita dilatih untuk berpikir kritis, berorganisasi. Nah itu yang biasanya nggak ditemukan kalau kita nggak berkuliah. Jadi sebenarnya aku selalu bilang cum laude atau nilai itu nggak boleh jadi di atas segala-galanya. Itu hanyalah simbol kamu sudah melakukan pembelajaran dan proses belajar dengan baik. Tapi tujuan kamu ingin belajar karena kamu ingin menjadi manusia yang pintar agar kamu bisa menjadi manusia yang kritis dan menciptakan lapangan kerja lah yang harus menjadi tujuan kita mendapatkan selembaran kertas sarjana itu. Gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Terima kasih. Yang jelas proses kita belajar di kampus sekarang itu berbeda dengan bahkan tidak usah jauh-jauh 5-10 tahun yang lalu. Bahkan 2 tahun yang lalu ketika ChatGPT belum sepopuler ini, itu rasanya cara kita belajar, cara kita mencerna dan mengolah informasi itu berbeda jauh. Saya mau ke Pak Brian. Pak Brian, dengan tantangan teknologi saat ini, bagaimana sih perkembangan teknologi ini akan bisa dinavigasi oleh negara begitu, sehingga betul-betul jadi teman belajar, bukan malah justru membuat kita malas belajar. Iya, jadi memang perkembangan teknologi dari masa ke masa itu kan hal yang biasa. Dan itu selalu terjadi. Selalu terjadi disrupsi berulang-ulang. Dulu komputer masuk, dulu kemudian mulai dari mesin uap masuk, sekarang AI gitu ya. Sebentar lagi kuantum komputasi. Jadi itu sesuatu yang harusnya kita terbiasa, dan karena itulah, karena kampus tempat berkumpulnya orang-orang pintar yang cukup banyak begitu ya. Saya selalu sampaikan ke teman-teman rektor, kampus itu adalah entitas di mana berkumpul orang-orang pintar paling banyak di wilayah itu. Nah harusnya inilah tantangan bagi kampus untuk senantiasa mengantisipasi. Karena orang-orang di kampus itu kan dosen-dosennya itu pasti dia melakukan penelitian-penelitian. Dia pasti membaca tren teknologi dan itulah karenanya kita harus mengantisipasi. Jadi memang betul Mbak Najwa, kalau kampus itu harus siap menjawab perubahan-perubahan perkembangan teknologi, memang di situ tempatnya kampus melakukan penyiapan-penyiapan teknologi baru begitu. Saya mau ke Prilly, karena ketika AI bisa memberikan jawaban secara instan begitu, bagaimana memastikan mahasiswa kita bisa tetap melatih daya kritis, masih bisa tetap punya keingintahuan begitu, dan bisa menjaga etika berpikir, hal-hal yang rasa-rasanya hilang dengan memasukkan kalimat di ChatGPT dan keluarlah semua jawaban itu tanpa perlu panjang-panjang berdiskusi atau membaca banyak referensi. Nah sebenarnya menjadi pengajar tuh juga harus adaptif ya. Kita nggak bisa melarang mahasiswa, awas ya jangan pakai AI, jangan pakai ChatGPT gitu. Karena kadang juga kalau kita meriksa sekilas nggak ada bedanya kadang. Nah tapi cara kita memberikan soal atau nyuruh mereka untuk melakukan sesuatu penelitian, itu aku ingatkan ke mereka ada yang AI nggak punya. Intuisi dan pengalaman pribadi yang sangat bisa menarik gitu kalau misalnya dituliskan di esai. Karena kalau misalnya coba analisa, aku kan ngajar marketing misalnya, coba analisa marketing ini di saat lagi pandemi misalnya. Kalau misalnya di ChatGPT pasti semua data-datanya ada, karena kan bisa dicari di Google dimanapun. Tapi intuisi sebagai seorang marketer itulah yang akan aku cari gitu. Sebagai seorang marketer kalau kamu menghadapi sebuah krisis, apa yang akan kamu hadapi gitu. Intuisinya itu kan, uniqueness di dalam sebuah esai itu yang akan aku cari gitu. Terus pastikan mahasiswa itu juga menuliskan pengalaman personal mereka. Jadi esainya itu rasanya tuh dekat. Jadi ada bedanya gitu kalau misalnya ditulis AI mungkin rapi, template, kata-katanya baik. Tapi kalau ditulis sama manusia ada intuisi, emosi dan pengalaman pribadi yang berharga. Dan itu bisa dikenali oleh dosen yang cukup sensitif untuk bisa membaca itu?
bisa dari pemilihan kalimat, kan mahasiswa juga punya karakteristik saat menulis ya. Kalau ChatGPT ya seperti itu, dia rapi, sangat tersusun, terstruktur, tapi justru yang dicari adalah imperfection di dalam esainya, bagaimana esai itu bisa jadi unik dan berbeda sama yang lain gitu. Koh Ernest, aku tahu kamu punya pandangan yang cukup berbeda begitu sama AI. Boleh dibagi? Iya, di dunia kami AI ini adalah sebuah isu yang sangat tricky. Karena kita yakin betul AI ini adalah sebenarnya instrumen alat bantu nggak sih? Sebenarnya mempermudah kerja kita sebagai manusia. Tapi pada saat itu udah mulai masuk ke ranah seni, nah disinilah letak etikanya itu menjadi dipertanyakan. Karena kan pada dasarnya yang dilakukan oleh AI, misalnya teman-teman pengen gambar gitu. Gambar kucing di genteng, kemudian AI dengan komputerisasinya dia akan mencari seluruh gambar kucing dan gambar genteng yang dia bisa temukan di internet. Yang adalah milik siapa? Milik orang kan sebenarnya. Dia pakai tanpa izin, dia pakai apakah pakai izin? Tidak tentunya. Dia merge jadi satu, somehow keluarlah dengan komputasinya ini kucing di genteng. Ketika kita ngomongin seni, ini menjadi problematik dari segi etika. Karena itu gambar siapa yang kita ambil, itu dari segi etika. Tapi yang penting juga yang tadi sempat disebut juga adalah bagaimana unsur-unsur manusiawi ini, seni itu kan sesuatu yang otentik ya. Kita tuh harus bisa ngasih fingerprint kita di situ gitu loh. Kalau kita misalnya bisa nggak bikin skenario film atau novel dibantu sama AI? Bisa. Tapi suara kita, subjektivitas kita, seluruh pengalaman kita, jiwa kita yang kita tuangkan di situnya mana gitu. Nah ini yang jadi, aku rasa menjadi perlu untuk diingat bahwa ketika teman-teman terbiasa menggunakan AI sebagai alat bantu, khususnya di bidang yang berkaitan dengan seni, hati-hati jadi tumpul, hati-hati jadi kebiasaan, hati-hati kita jadi tidak terbiasa mengeluarkan apa isi hati kita ke dalam karya kita. Karena udah terbiasa, alah capek ya mikir, adalah prom aja lah gitu. Sebenarnya slippery slope-nya gitu sih. Bagaimana Mas Bagus, seberapa besar sih pengaruh AI ke daya pikir mahasiswa-mahasiswa kita? Setiap kali ada revolusi di bidang industri, penemuan mesin uap, listrik, internet, sekarang AI, selalu ada yang termarginalkan. Selalu. Industri pertama revolusinya itu menghasilkan kaum buruh. Dan sampai sekarang David Beckham pun masih merasa dirinya kaum buruh biarpun dia udah kaya. AI pun demikian, bahkan akan lebih parah, akan tercipta dua kelas. Kelas yang terjajah secara pemikiran dan kelas yang bisa mengeksploitasi itu. Sekarang ada menteri yang digantiin AI. Ya. Menteri anti korupsi. Anti korupsi digantiin AI. Emang lebih cocok mesin sih ya kalau itu ya. Itu konsekuensinya kalau kita tidak bisa lagi berpikir kritis, kognitif di outsource ke AI, itu permasalahannya. Tapi AI betul seperti, kenapa dia dipanggil Ko, saya enggak? Itu udah trademarknya kok Ernest ya. Karena Mas Bagus ada brewoknya jadi agak-agak ini. Ada tadi Mbak Prilly betul bilang ya, AI belum punya intuisi. AI juga tidak punya perspektif. Maksudnya begini, kalau kita mau tanya, apa sih artinya kapitalisme? Apa sih artinya sosialisme? Keluar semua referensinya. Tapi kalau ditanya, apa arti kapitalisme bagi seorang yang lahir di pulau Rote gitu ya, tanpa orang tua, ya mengalami kekerasan seksual misalnya, apa yang dia pikirkan tentang kapitalisme itu sendiri? AI nggak bisa jawab itu. Perspektif, itu pun yang mahal di dunia seni. Itu tidak tergantikan. Saya bisa gambar kucing, AI bisa gambar lebih bagus. Tapi perspektif yang membedakan karya seni itu. Dan yang kedua adalah trust Mbak Nana. Trust. Dan itu skill yang paling penting yang perlu dimiliki oleh mahasiswa lulusan yang tidak mau tergantikan oleh AI. Pak Brian, AI Indonesia kita yang jelas konsumen terbesar. Itu ada data kalau nggak salah yang pakai ChatGPT Amerika terus Indonesia, nanti data-datanya kita tunjukkan. Jadi secara pengguna kita banyak nih. Tapi bagaimana memastikan kita nggak melulu menjadi hanya pengguna saja, seperti halnya berbagai hal lain yang rasanya selalu kita hadapi begitu. Hanya jadi konsumen tanpa kemudian punya daya untuk juga bisa jadi pemain di era industri yang maju seperti ini.
Iya tadi Mas Bagus juga sudah menyampaikan, orang-orang yang kemudian dia menjadi termarginalkan dalam arti tidak bisa memanfaatkan AI tetapi justru menjadi tidak lebih berdaya, menjadi tidak berdaya karena AI. Ada orang yang bisa memanfaatkan dengan baik, karena kalau saya melihat gampangnya begini, AI ini seperti kalkulator sebenarnya, dia alat bantu, tetapi kapasitas untuk melakukan perhitungan secara keseluruhan itu tetap adanya di manusia-manusia. Jadi itulah yang sebenarnya di kampus-kampus kita dorong, karena AI ini mau nggak mau dia akan maju terus, Mbak. Jadi kalau kita menghindari AI juga nggak bisa, karena ini akan maju terus. Nah yang penting kita bangun di adik-adik mahasiswa di dunia kampus itu adalah bagaimana kapasitas kita untuk melakukan analitik, kajian, riset-riset mendalam itu tetap dimiliki. Tadi Ko Ernest juga bilang AI membantunya karena dia mempercepat, tetapi substance dia nggak bisa dibantu. Kemampuan analisis manusia berpikir itu yang tidak bisa tergantikan, begitu. Saya mau tunjukkan, ini ada satu kumpulan data riset soal ya AI banyak manfaatnya, tapi juga ada bagaimana impact-nya, tantangannya dan sebagainya. Kita lihat dulu yang ini. Itu berbagai tantangan, potensi dan tantangan. Saya boleh nggak sih saya minta Mas Bagus untuk bagaimana caranya kita menggunakan AI yang pas, bagaimana caranya kita prompting ChatGPT sehingga yang kita dapatkan itu bukan hanya jawaban template atau justru malah bisa membantu kita meningkatkan daya kritis. Boleh nggak aku udah siapin itu Mas. Oh. Aku udah siapin laptop biar langsung diajarin promptingnya caranya gimana. Kita kan maunya kuliah kerja kenyataan, ya kan? Jadi kita langsung prompting yang pas itu justru bisa membantu dan kekhawatirannya kan bikin kita males nih. Jadi gimana tuh yang pasnya supaya daya kritis kita juga nggak terkuras. Saya mau kuliah sesingkat-singkatnya tentang bidang saya teknik dulu ya, lalu saya kasih ilustrasi. Jadi semuanya kedengeran ya. Di sini ada departemen teknik kan. Oke, saya dosen teknik. Ketika teman-teman buka keran air, ya keluar cairan air, kerannya dibuka makin besar, aliran air makin acak, turbulen. Konsep yang baru, oke? Cara air mengalir itu dipengaruhi oleh dua parameter, inersia dan viskositas. Diksi baru. Susah ya. Inersia itu kecenderungan untuk tetap bergerak, viskositas adalah hambatan untuk bergerak. Lebih besar inersia bikin cairan makin acak, tapi cepat sampai. Paham? Lebih Itu yang jujur yang teriak enggak. Tapi tanpa viskositas, pipa akan bocor karena alirannya acak. Lalu sekarang para lulusan teknik hidup di dalam dunia yang bercampur aduk dengan lulusan soshum segala macam. Dia mau tahu kontribusi dia tentang dunia itu apa. Dia hidup di antara pasar bebas, kapitalisme, sosialisme segala macam. Tadi saya bilang perspektif itu mahal. Di dalam dunia nyata dia bersitegang dengan identitas individual atau identitas kolektif. Anak teknik gak pernah terpengaruh dengan itu. Jadi kalau saya tanya AI misalnya siapa itu Bagus Mulyadi? Jeng. Gak ada yang tahu pasti AI. Oke. Akademisi peneliti asal Indonesia saat ini menjabat benar
Berikut detail tentang dirinya, jeng jeng. Oke, tapi kalau saya tanya begini, argue that inertia Pertanyaannya aja aku nggak paham ini. argumentasikan bahwa inersia dan viskositas itu interesting prompt. Enak kan dipuji sama AI? Yes. Tapi AI muji mulu, ngerasa nggak sih? Itu ada settingnya loh, bisa disetting juga supaya nggak ngikut mulu apa kata kita. Tapi itu topik lain, silakan. Maaf Prof. Dalam 4 menit saya mau kasih gambaran betapa powerfulnya AI. Oke? Karena yang diberikan adalah argumentasi, bukan definisi, bukan data, tapi argumentasi di situ. Dia bilang bahwa inersia itu layaknya individual liberty, dan dia bilang bahwa viskositas itu layaknya collective identity. Anak teknik yang belajar mekanika fluida tahu. Dia bisa menawarkan titik optimum antara kebebasan individu dengan identitas kolektif. Dan dia bilang di sini, kalau viskositas atau collective identity itu terlalu besar dibandingkan respect akan identitas individual, negara menjadi tiran. Kalau sebaliknya, negara menjadi kacau. Bayangkan teman-teman, bagaimanakah mungkin anak teknik punya perspektif tentang hal sedalam itu? Itu poinnya AI. Gimana caranya bikin ini pada zaman Google sebelum AI? No way. Harus duduk di laboratorium atau di perpustakaan berlama-lama. Tapi sekarang argumentasi itu didemokratisasi lewat AI. Jadi kuncinya adalah merumuskan pertanyaan yang bisa memancing lebih dalam pemikiran. Yes, and to test your idea. Karena kan saya nggak prompting, betul nggak viskositas itu collective identity, itu bukan kata saya. Itu kata AI. Dia yang cek logiknya, otomatis kita bisa jadikan teman bicara untuk ngetes logik saya gitu. Oke. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Mas Bagus. Karena saya ingat teman-teman, saya waktu itu sempat juga wawancara Jensen Huang, CEO Nvidia, dan saya bertanya soal AI. Spesifiknya kemudian yang dia bilang adalah yang penting tahu mengajukan pertanyaan yang pas, promptingnya yang pas, dan untuk bisa mengajukan pertanyaan, asking questions itu susah loh. Untuk bisa bertanya, kamu harus ada konteks. Konteksnya harus beragam, harus tahu sejarah, harus tahu berbagai isu, tergantung apa yang mau ditanya. Semakin dalam pengetahuan kamu, semakin kamu bisa bertanya yang detail. Dan jawabannya akan semakin memancing rasa ingin tahu. Jadi lagi-lagi memang AI sebagai tools, alat, dulu ada kalkulator, sekarang ada AI. Tapi bagaimana kita mengoperasikan itu kemudian yang akan jadi pembeda, yang akan jadi kunci. Oke, saya mau tunjukkan yang ini. Kuliah, kerja, kenyataan. Kenyataannya hari gini susah banget dapat kerjaan, ya Allah. Itu kenyataan hari-hari ini. Jadi mari kita lihat yang ini. Saya mau ke Pak Menteri. Pak Menteri, tidak semua kampus seperti IPB yang bisa bukan mencetak pekerja, tapi mencetak orang yang membuka peluang kerja. Tapi kenyataan tidak semua punya privilege untuk bisa kuliah di IPB dan tidak semua kampus punya paradigma seperti itu. Yang kita lihat justru lulusan perguruan tinggi tidak punya skill dan tidak punya cukup keterampilan
untuk bisa langsung pertama untuk bisa diterima kerja dan kedua ketika kerja pun bisa produktif. Jadi apa tantangannya? Jadi gini ya Mbak Najwa, jadi saya pikir memang ini salah satu tantangan ya buat universitas, buat kita-kita, saya dan teman-teman para pimpinan perguruan tinggi untuk bagaimana terus-menerus melakukan peningkatan kapasitas dari lulusan. Karena memang dunia kerja berubah cepat, begitu ya. Tapi kemudian juga bagaimana kita bisa menyiapkan lulusan dengan baik, dengan seluruh skill yang harus dimiliki. Nah, itu jelas kita akan terus melakukan perbaikan, evaluasi dan perubahan kurikulum juga sangat fleksibel saat ini. Kita juga berbagai pendekatan dibuat multidisiplin begitu ya. Jadi cross disiplin itu sekarang sudah memungkinkan. Kemarin kita juga punya program magang begitu ya, menyiapkan adik-adik kita yang akan lulus menjadi lebih siap bekerja. Tetapi di luar itu sebenarnya ada juga parameter lain, yaitu bagaimana kita menaikkan kapasitas industri yang ada di Indonesia. Sesiap apapun lulusan kita, kalau kapasitas daya tampung chambernya tidak cukup besar, itu kan kita nggak bisa juga supply begitu. Dan kenyataannya tidak sedikit lulusan-lulusan kita yang berhasil di luar negeri, diterima di kampus luar negeri, artinya secara kapasitas ada sebagian juga adik-adik kita lulusan yang memang cukup baik kapasitas lulusannya sehingga dia bisa diterima di multinasional dan sebagainya. Nah karenanya saat ini kita juga melakukan program bagaimana kampus itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Di beberapa negara, Mbak Najwa ya, jadi di beberapa negara itu kampus-kampus itu adalah entitas yang tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi lebih dari itu mereka kita berharap berbagai program untuk menciptakan tadi lapangan kerja, melahirkan industri-industri baru, itu muncul di kampus. Karena sekali lagi kampus itu entitas yang cukup banyak orang-orang pintar ada di dalamnya. Nah karenanya kita sekarang meminta kampus itu dia lebih progresif keluar. Dia punya ide, gagasan, kita temukan dengan industri lain begitu ya. Sehingga kampus itu pada akhirnya menjadi entitas pertumbuhan ekonomi baru sebagaimana di Oxford, MIT, itu lahirnya industri-industri baru di Jepang gitu ya, di Korea, Hong Kong, di China, itu semuanya lahir dari kampus Mbak Najwa. Jadi selain kita lakukan perbaikan kurikulum, kapasitas, tetapi juga tentunya kita mendorong kampus memiliki peran untuk melahirkan entitas pertumbuhan ekonomi. Itu sih Mbak. Pak Menteri, kan belum lama ini diumumkan bahwa pemerintah menyiapkan program magang nasional. Betul. Untuk seluruh lulusan PTN ya Pak? Betul, perguruan tinggi, PTN dan PTS. PTS juga ya, jadi untuk lulusan perguruan tinggi, magang 6 bulan, dapat gajinya UMP. Boleh di-share ke kami skemanya, ya, apakah sudah ada lebih detail skemanya? Iya, jadi ini juga salah satu cara pemerintah merespon kondisi ini. Kita ingin menyiapkan lebih baik lagi lulusan adik-adik yang fresh graduate, while waiting sambil menunggu mereka di permanent position, mereka bisa program magang 6 bulan begitu ya. Nanti dari Kementerian Tenaga Kerja yang akan membuka platformnya lewat website semuanya. Nanti silahkan mendaftar, yang lulusan yang bisa memasukkan adalah yang 1 tahun lulus begitu, yang baru lulusan terakhir 1 tahun. Kemudian mereka bisa tinggal pilih Mbak. Jadi sekarang teman-teman kita dari Menko Perekonomian, dari Tenaga Kerja, dari Kadin itu sedang mendata mana yang punya posisi-posisi, mereka nanti masukkan posisi-posisi itu. Misalnya ada di Aceh, bidang pekerjaan industri pembuatan kelapa misalnya dibutuhkannya 3 orang, gajinya segini, dia mulai bekerja segini sampai segini. Nanti adik-adik silahkan memilih mana yang mau diisi, mau magang di mana, bidangnya apa, itu ada semua. Nanti ada seleksi, tentunya kalau lebih dari kapasitas akan seleksi, nanti kemudian yang lulus bisa mulai bekerja. Dan ini 20 ribu sebenarnya bisa menambah. Kalau ternyata 20 ribu ternyata bagus, responnya baik, nambah jadi 40 ribu. 40 ribu kalau ternyata bagus juga kita tambah lagi 60 ribu,
Pak Menko bilang bisa sampai 100.000 begitu. Targetnya bahkan bisa sampai Bisa 100 sampai ribu. 100. Ini jadi untuk sebetulnya niatan pemerintah untuk bumper sambil dapat kerja permanen atau untuk nambah pengalaman kerja. Motivasi utamanya apa Pak Menteri? Kita sebenarnya ingin melihat juga bagaimana adik-adik kita, dia ketika dia lulus kadang-kadang kan nggak terlalu siap. Kan makanya ada program manajemen training, technical training. Nah itu kira-kira seperti ini. Jadi mereka bisa belajar dulu, tapi kan kalau belajar nggak dikasih gaji, biasanya apalagi sudah lulus kan mereka biasanya butuh, ada keluarganya yang menunggu dan sebagainya. Jadi ini double dan bahkan nanti ketika misalnya Pertamina, dia ada training di Pertamina, dia lihat ini bagus, bahkan bukan yang nggak mungkin Pertamina akan merekrut dia begitu. Oke, Ko Ernest, Ya. apa sih skill yang rasanya paling dibutuhkan saat ini di industri kreatif yang mungkin tidak didapatkan pada saat masih kuliah, yang harus disiapkan dari sekarang kalau memang nanti lulus bisa dapat kerja? Tentunya banyak, tapi kalau aku boleh intisarikan ya teman-teman. Kita ini orang Indonesia punya satu, mungkin nanti Koh Bagus, ya, biar sama. Koh Bagus dan Ci Mori ya, itu nanti mungkin nanti Bagus bisa kasih ini valid atau enggak. Tapi salah satu yang aku perhatikan bedanya kultur kita, Asia in general atau Asia Tenggara dibandingkan kultur Barat, Eropa, Amerika adalah assertiveness. Atau nggak ada bahasa Indonesianya bahkan assertiveness itu ya. Dibilang lugas juga agak beda ya. Asertif itu sebuah sifat di mana kita bisa ngomong apa adanya. Kita itu budayanya terlalu sopan santun tapi in a way kadang-kadang sopan santunnya toksik. Maksudnya gini, ketika kita menyampaikan kritik, seringkali itu dianggap sebagai sesuatu yang nyerang. Sesuatu yang bikin tersinggung. Padahal seringkali itu bukan, it's not about us secara personal. Saat aku misalnya ngomong ke timku misalnya, ini oke tapi kayaknya kamu harus gini lagi. Aku nggak lagi ngatain dia bodoh, aku lagi ngomentarin kerjaannya, ngerti nggak? Nah ini adalah salah satu hal yang kualitas yang langka di kita, di Indonesia. Terutama buat teman-teman yang baru lulus yang belum terbiasa kultur-kultur di mana teman-teman tiba-tiba ditegur, dikasih kritik, ini nggak gini, harusnya gini. Memiliki mindset yang mikir kalau it's not about us. Ini bukan soal serangan personal. Kritik itu sehat. Kritik itu kayak jamu, ya, pahit tapi berkhasiat kok gitu. Jadi biasakan familiarize yourself with critics karena ketika dikasih tahu dikit, dikritik dikit langsung wah itu repot tuh. Susah tuh berkembangnya. Itu yang pertama. Biasanya pejabat yang kayak gitu sih. Aduh. Kayaknya ya. Enggak, kalau ngeritik pejabat tuh sukanya harusnya zaman Orde Baru dulu, kritik membangun gitu. Jadi pokoknya kalau kritiknya nggak ngasih solusi itu katanya bukan kritik. Sementara dia digaji untuk nyari solusi, kita kritik juga harus ngasih solusi, gimana ya? Lanjut kok, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Sama satu lagi adalah tentang komunikasi. Teman-teman, gini, tidak semua orang jago ngomong, betul. Tidak semua orang punya kemampuan verbal yang baik. Itu aku setuju sekali. Tapi semua orang harus bisa berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik apa sih? Menyampaikan maksud kita dengan jelas. Nah, kadang-kadang ini ada kaitannya juga dengan ruang lingkup pergaulan. Jadi yang aku mau kasih saran kalau teman-teman masih muda dan masih kuliah, ini adalah salah satu yang aku pelajarin teman-teman ya. Aku kan kuliah di Pajajaran, kampus negeri. Aku Cina Jaksel pula gitu yang mungkin backgroundnya beda banget. Di sana sangat minoritas lah, ada orang Cina di Unpad apalagi FISIP. Kalau di ekonomi mungkin lumayan, kalau di FISIP jarang banget gitu, ada Cina di sana gitu, langka lah gitu. Jadi sana saya menikmati sekali menjadi minoritas, kenapa? Karena terjun di sebuah ruang lingkup yang majemuk dan oh gini ya orang-orang tuh gitu. Itu salah satu hal yang paling berharga yang saya pelajari ketika kuliah. Nah kalau teman-teman sekarang berada di sebuah lingkungan yang cukup homogen, di circle terdekatnya, coba keluar sedikit. Bisakah ke UKM atau komunitas atau cari freelance atau magang selama kuliah? Karena semakin banyak kita bergaul, semakin banyak kita mengerti orang, itu semakin meningkatkan cara kita berkomunikasi dengan baik. Menurutku gitu sih. Oke, Mas Bagus,
Saya tahu Anda bilang bahwa sesungguhnya aim-nya tuh seharusnya jadi sarjana, mencetak lapangan kerja. Tapi kenyataannya hari-hari ini orang tua keluarin biaya untuk anaknya kuliah dengan harapan pada saat kuliah dapat IPK tinggi, bisa masuk pekerjaan yang cukup bagus, bisa kemudian bayarin bantu adiknya kuliah dan sebagainya. Jadi ekspektasi kuliah sarjana dapat kerja tuh masih tinggi. Iya. Dan kenyataannya sekarang itu nggak menjamin. Jadi kita 4 tahun kuliah dan nggak bisa dapat kerja. Jadi untuk apa ya? Anda di sini dan saya yang makan bangku kuliah, bahkan bangku kuliah kampus negeri, itu privilege tadi, kata pertama itu benar. Tapi bapak ibu kita yang mungkin dari kaum yang kurang beruntung secara ekonomi, itu nggak tahu bahwa kuliah itu tempat orang berpikir, mencetak orang yang bisa menjadi pilar demokrasi. Dia nggak berpikir begitu. Dia berpikir ini adalah satu-satunya tiket saya untuk memperbaiki keturunan. Gitu. Di dalam dunia-dunia barat, nggak juga sih, Anglo-American world, pendidikan itu adalah komoditas ekonomi. Jadi kalau saya masuk ke gerbang Nottingham University, ditulis di situ, lulusan Nottingham 3 tahun pertama rata-rata gajinya berapa? Oke, jadi orang tuanya lewat, dia lihat, nah kalau saya taruh duit, kan uang sekolahnya mahal mbak di UK, kira-kira balik modal atau enggak? Fair, itu artinya universitas punya akuntabilitas langsung kepada pasar, gitu. Hitung-hitungan balik modal atau enggak. Indonesia itu kan besar sekali dengan ketimpangan yang sangat jauh, beda dengan di UK. Kita tidak mungkin bebaskan dengan pasar sebegitu aja. Makanya Pak Brian punya tugas yang sangat sulit gitu. Saya nggak ngiri sama posisinya jadi. Universitasnya ada 4.000. 4.500 ya Pak Brian? Iya, 4.500 itu udah yang masuk Kemenak atau belum? Saya belum tahu juga. Udah masuk Kemenak kan? Total. Cina itu universitasnya cuma 2.000-an, mungkin hampir 3.000, penduduknya 5 kali lipat dari kita, gitu ya. Jadi kualitasnya timpang gitu ya. Kalau di IPB oke, teman-teman bisa itu. Nah itulah yang harus dijembatani gitu loh. Karena akuntabilitas universitas di Indonesia tidak boleh langsung kepada pasar. Dia masih menjadi hak berkewarganegaraan, begitulah. Nah, adanya ketidakcocokan antara ekspektasi lulusannya dengan dunia kerja kenyataannya, itu adalah PR bersama. Saya cuma bisa bilang bahwa saya hidup di zaman yang jauh lebih mudah daripada teman-teman di sini. Waktu saya masuk kuliah, saya masih bisa memprediksi 3-4 tahun ketika saya lulusnya 5 tahun karena kebanyakan main Counter Strike. Jadi ketika saya lulus, kira-kira dunia itu seperti apa, saya masih bisa prediksi. Teman-teman, dunia besok seperti apapun belum tentu bisa diprediksi. Itu permasalahannya. Dan teman-teman akan menginvestasikan bukan hanya waktu, tapi uang. Uang bapak, kadang-kadang minjem. Gitu ya. Nah teman-teman harus setelah lulus bisa bertanya. Bukannya bisa berpikir atau tahu segala sesuatunya. Karena dunia hampir pasti tidak akan seperti yang teman-teman bisa bayangkan. Yang teknis terakhir saya mau bagikan, ya bisa teman-teman pelajari itu seperti ini. Kalau saya di bidang teknik, tahun pertama di sini ada TPB ya. Oke, belajar matematik, fisika, biologi, sama persis kayak SMA. Tahun kedua, anak teknik mulai belajar mekanika fluida. Apa itu mekanika fluida? Anak sipil belajar hidrologi gitu kan. Mekanika fluida adalah fisika, kimia dijadikan satu dengan matematik. Iya kan? Tahun ketiga, dia akan gabungkan mekanika fluida itu dengan hidrologi. Namanya mata kuliahnya tata kota. Gitu loh. Atau groundwater transport, atau anak-anak sipil arsitek belajar tentang konstruksi. Jadi setiap jenjang pendidikan Anda dilatih untuk berpikir secara interdisipliner. Sehingga kalau teman-teman lulus, Anda terbiasa menggabungkan ilmu-ilmu tanpa harus ada dosennya. Kenyataan dunia kerja sekarang adalah orang yang diharapkan untuk membuat bisnis tentang pencetakan organ tubuh menggunakan 3D printing. Misalnya, ya, dengan bahan sintetik untuk prostetik atau untuk jantung buatan. Pertanyaannya dibalik sekarang. Waktu S1 dia harus belajar apa supaya bisa dapat kerja di situ? Nggak mungkin hanya belajar satu disiplin ilmu. Nggak mungkin.
Maka itulah universitas sekarang dituntut untuk makin interdisipliner. Gitu lah. Tadi memang dari kementerian kata berdampak itu implisit di dalamnya interdisipliner di situ. Maka itu. Karenanya yes, kurikulumnya harus berubah relevan dan yang paling penting yang bisa disiapkan kita apa? Jadi mahasiswa tuh harus menyiapkan apa sih, Pril? Kalau misalnya kampusnya memang itu harus multidisipliner, harus bisa belajar banyak hal, apa yang harus dipersiapkan? Skill yang harus dimiliki itu apa? Sehingga bisa relevan ketika dunianya tidak bisa diprediksi. Aku setuju banget ya tadi sama Mas Bagus sebelumnya, kurikulum itu juga harus adaptif. Selain mahasiswanya harus adaptif, kurikulumnya juga harus adaptif sama apa sih yang dibutuhkan sama dunia profesional gitu, tenaga kerja seperti apa. Dan kalau misalnya ditanya apa yang harus dibutuhkan sama mahasiswa, ada adaptif dan apa yang diomongin sama Ko Ernest sangat setuju banget. Makanya tadi pas Ko Ernest ngomong aku kayak oh my god setuju banget gitu ya. Di dunia kerja itu kita nggak bisa mengharapkan gentle parenting ya teman-teman. Jadi enggak, soalnya zaman sekarang kan semua tuh harus serba gentle gitu ya. Berbicara harus gentle apa. Jadi kadang tuh aku ngerasa mahasiswa tuh kadang anti kritik gitu. Nggak bisa dikritik dan kalau misalnya dikritik ngerasa itu adalah serangan personal. Padahal kita mengkritik kerjaan dia. Nah jadi harus adaptif, terus juga dan harus tahu setiap industri itu, setiap lapangan kerja itu punya balance-nya masing-masing. Kalian gak bisa nyamain work-life balance di kantoran sama work-life balance di industri kreatif. Nah itu beda banget. Karena di saat aku jadi dosen dan aku juga sama kayak Ko Ernest, kita membangun production house sendiri. Misalnya ada anak magang atau anak yang pengen coba kerja di industri film ya. Sebelumnya udah dijelasin, industri film itu nggak kayak kerja kantoran ya, kita nggak 9 to 5. Kadang masuk kantor bisa jam 1 siang, tapi pulangnya lebih malam. Dan weekend itu kadang bakalan kerja juga karena kita industrinya kreatif bergerak sangat cepat. Kita jualannya jualan film, semua produk-produk kreatif yang hari Sabtu Minggu itu tetap bekerja gitu. Nah tapi karena dia tidak menyiapkan itu, tidak bisa adaptif, jadinya nggak kuat dan merasa bekerja di industri kreatif itu kerjaan yang sangat susah sekali. Sampai aku pernah menemukan waktu lagi tayang film itu setiap hari kita harus standby, bener ya Ko Ernest, kita harus standby. Kadang ada strategi marketing yang harus dirubah dalam waktu yang cepat. Kalau misalnya mahasiswa nggak adaptif dengan keadaan seperti itu, keadaan krisis seperti itu ya akan susah di lapangan kerja. Dan waktu itu ada kejadian lucu juga di saat film tayang Sabtu Minggu itu lagi rame-ramenya. Jadi kita justru harus standby strategi marketing apa yang harus kita bikin gitu di weekend. Tiba-tiba nggak ada yang angkat telepon. Kalau misalnya jadi kamu lagi interview orang nih, gimana cara kamu nanya sehingga kamu bisa mengenali ini nih skill yang kamu butuhkan untuk bisa kerja sama kamu? Pertama harus bisa kerja di bawah tekanan karena dunia kerja itu penuh tekanan sekali gitu ya. Jangan kebanyakan ngelihat a day in my life orang-orang yang kayaknya di kantor bikin kopi, abis itu ngetik-ngetik, abis ngetik-ngetik pulang. Kayaknya abis itu bisa pilates dulu. Jangan kebanyakan ngelihat itu karena sebenarnya apa yang terjadi di dunia nyata itu nggak sesimpel itu. Kadang satu meeting aja kita harus ada 3 krisis. Ini harus selesai minggu depan nih, kalau nggak bisa nih perusahaannya jalan. Jadi harus kerja, harus jadi bisa harus kerja tough ya? Harus tough, harus kenyataannya bisa, tuh harus tough ya? Kenyataannya harus tough gitu, harus bisa adaptif, harus bisa kerja di bawah pressure, dan weekend harus bisa diganggu. Karena pernah aku nelfon, ini gimana nih kita harus rubah strategi marketing, harus ada konten yang naik, aku nggak bisa diganggu weekend. Saya juga maunya nggak bisa diganggu weekend, tapi kan kita harus kerja gitu. Jadi work life balance itu beda-beda di setiap industri, jadi jangan mengharapkan bisa balance kalau kamu di industri tertentu gitu. Boleh nggak aku nanya masing-masing satu? Pak Brian, apa sih yang mungkin orang salah persepsi atau merasa ini sebetulnya, wah kalau menteri itu kan meeting-meeting aja, wah palingan dipanggil ke Hambalang, ngomong sama Pak Prabowo, ya paling ada yang kritik-kritik lah gitu. Apa yang orang yang paling salah persepsi soal profesi ini? Biar kenyataannya Pak, belak-belakan, kenyataannya seberapa sulit, seberapa berat? Kenyataannya sangat-sangat berat. Jadi memang ya apalagi menteri ya, kita harus bertanggung jawab terhadap 10 juta mahasiswa, 300.000 dosen, kampus ada 4.000 lebih, dan setiap saat itu kan ada mahasiswa yang bermasalah secara ekonomi, secara ada dosen yang
tunjangan kinerja, ada gaji, kenaikan pangkat dan lain-lain. Kemudian kita harus bersaing dengan luar negeri, ya kan. Kemudian kita harus ya berbagai hal ya. Ada yang bermasalah, ada kekerasan senior dengan junior, belum lagi demonstrasi mahasiswa gitu. Dan skill yang diperlukan untuk mengnavigasi semua itu, apakah skill itu Pak Brian dapatkan ketika Bapak kuliah di ITB atau dalam proses kehidupan yang lain, atau apakah disiapkan? Ini yang saya bilang, kampus itu adalah golden time untuk adik-adik growth, lebih mature. Jadi dan saya selalu bilang ke mahasiswa, yang penting dari kapasitas intelektual selain itu adalah leadership. Jiwa kepemimpinan yang harus terbangun di sana. Anda akan memiliki how manage so many tasks at the same time ya. Tadi ya, don't crack under pressure gitu ya. Kemudian kecepatan merespon situasi dan sebagainya, dan social interaction gitu ya. Kecerdasan sosial, kematangan kita dicaci maki nggak marah. Nah, itu semua itu growth bersamaan ketika saya yakin golden time masa kuliah itu sangat penting. Nah, saya merasakan betul, saya dulu di ITB aktif di beberapa kegiatan sambil belajar, dan semua kampus juga sama. Jadi Anda adik-adik mahasiswa harus dapatkan itu di bangku kuliah ini. Gitu. Jadi leadership skill. Leadership. Mas Bagus, apa yang kenyataan pahit yang kemudian apakah itu bagaimana menumbuhkan itu semasa di kampus? Saya bukan contoh yang baik waktu di kampus Mbak Nana ya, IPK saya 2,69. Tapi bisa ngajar di luar negeri dan sebagainya, itu karena apa? Apa yang membuat insyaf? Karena saya terbiasa dibilang bodoh Mbak. Gitu. Jadi nggak ada saya nggak pernah sejak keluar kampus itu merasa saya pintar, karena apalagi di ITB, Pak Brian tahu sendiri kan, saya nggak tahu kalau di IPB ya. Kalau di ITB itu seperti pressure cooker gitu, sangat-sangat sulit, dan saya lulus tergopoh-gopoh. Dan akhirnya saya menjadi lebih tahan untuk tetap dibilang bodoh, dan itu membuat saya nggak cepat sakit hati, nggak cepat patah semangat. Nggak cepat patah semangat, terbiasa dibully. Terbiasa dibully. Makanya kayak masih ingat mukanya Pak Brian. Ternyata Pak Brian yang waktu itu ngebully kayak. Tapi gitu ya, jadi under pressure itu justru sesuatu yang... Iya. Lebih baik dihukum pada waktu di kampus daripada dihukum di dunia. Lebih baik dimarahin sama orang tua daripada dimarahin sama bos. Di kampus itu masa-masa paling indah, karena masyarakat tidak menuntut pertanggungjawaban Anda. Universitas seperti IPB itu disubsidi oleh uang rakyat loh. Ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anda bicara tentang hak untuk belajar. Hak Anda untuk belajar adalah kewajiban orang lain untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan Anda. Oke? Tapi selama 4 tahun, 5 tahun ini, masyarakat tidak meminta pertanggungjawaban Anda. Maka gagallah segagal-gagalnya, berpikirlah seliar-liarnya. Ketika Anda hari pertama masuk ke dalam dunia kerja, it's all very different game. Dan dunia akan sangat keras pada waktu itu, dan kalau Anda cepat sakit hati, kalau orang mengatakan kejujuran, Anda tidak resilient, Anda batal hari pertama. Belum tentu yang terdepan itu yang akan jadi terdepan pada waktu selesai dia kuliah. Belum tentu yang IPK-nya jelek itu tidak bisa jadi profesor. Itu kuncinya. Oke. Karena judulnya kuliah, kerja, dan kenyataan, aku mau langsung praktek interview on the spot di Mata Najwa. Dan kalau boleh aku duluan deh. Kita interview on the spot, dan nanti aku akan kasih kesempatan untuk kerja sama aku di narasi. Kita coba kerja nyata, jadi nanti selama seminggu atau 2 minggu bisa kerja di narasi langsung under my mentorship. Dan bolehkah saya juga meminta kesempatan yang sama untuk seluruh narasumber? Ya kebetulan aku lagi butuh OB 2. Mau jadi OB-nya Ko Ernest? Kok boleh ada kesempatan? Bercanda. Boleh. Berapa lama ya ini? Terserah berapa lama, terserah. Nanti kita sesuaikan juga sama yang berhasil lolos interview. Aku akan interview on the spot langsung. Boleh kerja sama Ernest Prakasa? Boleh. Boleh ya? Boleh. Berapa lama kira-kira, seminggu?
Sehari, 2 hari? Setahun ngarep. 1 minggu ya? 1 minggu ya? 1 minggu ya? 1 minggu kerja nyata dengan Ernest Prakasa, oke. Deal. Deal. Mas Bagus, adakah kesempatan untuk peserta Mata Najwa on stage bekerja bersama Anda beberapa lama? Bisa 1 minggu juga deh. 1 minggu? Dia bisa bantu kami memproduksi pesan-pesan penting buat Indonesia. Tapi buat yang mau melanjutkan jenjang S2 atau S3, dari akhir 1 minggu itu bisa jadi research proposal. Wes. Mahal, mahal. Saya simpan Pak Menteri terakhir. Prilly ada kesempatan nggak untuk kerja langsung under mentornya Prilly Latukonsina? Ada dong, Bisa? senang banget malah bisa. Berapa Bisa. lama kira-kira Pril? Seminggu juga deh, tapi nggak menutup kemungkinan bisa lanjut kalau pekerjaannya bagus. Oke. Pak Menteri, bolehkah salah satu yang beruntung di sini setelah kita interview nanti dapat kesempatan bekerja langsung bersama Anda, Pak Menteri? Sangat boleh, karena yang lain seminggu, saya 1 bulan. Wes. 1 bulan, magang langsung. Langsung magang, nanti ketemu saya tiap hari. Wes. Mahal banget itu. Ada Mas Kun, kita coba todong Mas Kun juga ya. Mau banget seminggu bersama Kunto Aji manggung dari ke panggung ke panggung. Mas Kun, kasih tepuk tangan dong Mas Kunto. Mas Kun, tadi seminggu Pak Menteri sebulan, boleh silakan mengambil kursiku. Aku nggak apa-apa, aku rela kok. Bukan wakil rakyat, jadi nggak apa-apa, silakan kursinya diambil. Wakil rakyat suka sensi. Mas Kun, boleh nggak ada kesempatan juga bekerja langsung? Kuliah, kerja, dan kenyataan. Kenyataan bersama Kunto Aji, boleh aku minta itu? Iya, tadi berapa? Sebulan, seminggu, gue gak mau kalah. Sehari. Wes. 1 jam aja tuh berharga tahu. Nggak tahu Kerjanya kan? itu ya, kerjanya notolin dasi ya? 1 jam mahal Kunto Aji, soalnya mahal 1 jam aja berharga. Oke. Enggak, seminggu boleh Mbak. Seminggu Tapi boleh? kan seminggu kan kalau penyanyi kan kita belum tentu selalu nyanyi kan. Gak mungkin kalian seminggu di rumah, Mas kok gak ada kerjaan nih gitu kan gak mungkin. Enggak, nempelnya di road manager aja juga. Jadi Boleh Mbak, road bisa. manajernya Iya. Kunto Aji mempersiapkan. Mau? Ada yang mau? Oke, kalau gitu mari kita interview on the spot. Kita lihat yang ini. Kita coba kerja nyata langsung di Mata Najwa. Saya akan kasih kesempatan untuk 8 orang langsung interview on the spot di sini. Harus siap-siap menjawab pertanyaan dan membuktikan kenapa kalian layak dapat kesempatan kerja bersama dengan narasumber. 8 orang saya akan ambil random dari atas juga. Boleh saya dibantu? Sebentar, duduk dulu. Oke, saya kasih kesempatan yang udah pakai baju batik itu, udah siap banget interview, boleh maju ke sini. 1. Oke, saya kasih kesempatan yang paling ujung banget tinggi itu. Ya itu, silakan turun. Saya akan lihat yang, itu laki perempuan ya, aku mau kasih kesempatan 4 laki 4 perempuan. Oke, laki-laki, saya mau kasih kesempatan yang perempuan. Silakan yang berjilbab hitam baju putih, silakan di sini. Oke, yang pakai flashlight, silakan tadi yang pakai flashlight ya, yang di atas itu, silakan ya, itu yang hijau. Yes, silakan. Yang bawa map merah, kayaknya udah bawa CV tuh yang bawa map merah, silakan di sini. Yang pakai baju pink berkacamata, silakan. Oke, yang pakai kipas kuning, yes, silakan turun adek. Boleh menghadapnya ke sini adek, menghadapnya ke sini. Ini ngapain bawa map sih? Ngapain bawa map? Udah siap. Beneran Udah bawa map. sumpah udah bawa CV dia. Siap banget. Terlalu mas, terlalu siap. Oke, boleh agak maju? Oke. Kita interview on the spot. Saya akan mulai pertanyaan, kemudian nanti juga para calon bos Anda juga akan bertanya. Ini pertanyaan yang sama untuk semua. Jawabnya tapi singkat-singkat aja ya. Jawabnya singkat karena waktunya pendek. Kita mulai dari yang bawa map dulu.
Nanti namanya siapa perkenalkan, dan pertanyaan saya ini, apa satu kelebihan kamu yang orang lain sering remehkan? Apa kelebihan kamu yang orang lain sering remehkan? Pertanyaan yang sama untuk semua. Oke, baik, terima kasih Mbak Nana atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Oktavianto. Saya merupakan lulusan dari IPB University dari jurusan Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian. Kelebihan yang saya miliki ketika orang lain meremehkan adalah tentang kedisiplinan dan loyalitas terhadap pekerjaan. Sekian, terima kasih. Disiplin dan? Loyalitas terhadap pekerjaan. Apa? Loyalitas. Anda loyal, jadi disiplin dan loyal. Orang lain sering remehkan itu menurut Anda? Sering menurut saya. Oke, silakan apa kelebihan kamu yang orang lain sering remehkan? Namanya siapa? Perkenalkan. Oke, perkenalan, nama saya Lutfi Nalbi Ramadan. Saya juga maba dari Universitas IPB University dari jurusan Arsitektur Landscape juga. Jadi kelebihan kamu yang justru orang lain sering remehkan? Kelebihan saya yang misal orang lain sering remehkan itu kerja tepat waktu, tidak menunda-menunda pekerjaan seperti itu. Tidak menunda pekerjaan, kerja tepat waktu. Masa orang lain sering remehkan soal itu? Orang lain biasanya kerjanya itu kayak sesuai kayak deadline-nya gitu. Kejar-kejar deadline, tapi saya biasanya kerjanya di awal. Oke, silakan yang berikutnya, namanya lebih jelas dan apa kelebihan yang sering orang remehkan? Halo semuanya, kenalin aku Arnan Alpariji dari Departemen Ekonomi Syariah. Kelebihan saya yang pertama itu ialah daya tahan tinggi, yang dimana saya berasal dari lingkungan yang kurang mendukung untuk perkuliahan. Saya kan lulus SNBP, nah selama masa itu saya kekurangan untuk membayar UKT karena ada masalah finansial di keluarga. Dan akhirnya saya melakukan part time, mencari sana sini, dan teman-teman di lingkungan saya meragukan saya karena lu gak akan bisa kerja sambil kuliah. Dan saya bisa membuktikan itu. Dan hasil UKT semester pertama saya bayar dengan hasil kerja saya sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, silakan. Halo semuanya, aku Nia Jessica Alwana dari Magister Sains Agribisnis. Kelebihan saya adalah percaya diri dalam berdagang. Saya suka banget berdagang, tapi semua orang banyak yang ngeremehin saya karena saya terlalu promosi mungkin ya. Kamu dagang apa? Coba promosi dulu. Dagang apa? Saya dagang piyama dan basreng. Piyama dan? Basreng. Oke. Iya. Nyambung banget Nanti ya itu kalau ya mau order piyama sama piyama bisa basreng ya. ya. Matching banget gitu. Lucu ya itu, marketingnya gimana tuh nanti? Beli satu dapat dua atau gimana tuh? Halo semuanya, selamat sore semuanya, terutama para narasumber dan Mbak Nana. Namanya siapa, Adek, langsung? Perkenalkan, nama saya Asya, saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, angkatan 62. Oke, kelebihan yang sering diremehkan orang apa? Bukan diremehkan tetapi mungkin belum tahu ya Kak. Jadi kalau saya tuh memang setiap libur pas SMA kalau ada waktu untuk bisa mengisi ada waktu untuk mengisi waktu luang, saya biasanya memutuskan untuk mencari pekerjaan kayak sampingan gitu. Oke. Saya udah pernah coba kayak sedikit mendesain beberapa hal dan sudah dapat lumayan juga gajinya, tapi belum di atas UMR, tapi menurut saya untuk anak SMA itu sangat bersyukur gitu dapatnya. Oke, jadi punya pengalaman kerja udah ya? Ya, Oke. dan Oke, aku harus cepet karena aku mau kasih kesempatan yang lain juga. Selanjutnya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Takia Rahmani Dayan. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan juga, angkatan 62. Hai. Selanjutnya, kelebihan saya yang sering diremehkan orang itu, saya suka mencoba hal baru dan saya tuh nggak pernah nyerah. Waktu seleksi penerimaan saya tuh sempat gagal di SNBP dan saya tuh urutan paling bawah, tapi itu nggak buat saya menyerah karena saya lanjut coba di UTBK, saya kejar, saya usahain semampu saya dan alhamdulillah saya dapat. Dan di sini saya juga sempat daftar beberapa kepanitiaan, tapi mungkin belum rezeki dan saya daftar tuh bukan satu tapi lebih dari itu. Saya belum lolos tapi saya yakin itu sebagai evaluasi buat diri saya sendiri. Jadi kelebihan Thank you, saya. Ade. Terima kasih, saya harus kasih kesempatan yang lain. Apa kelebihan Anda dibanding yang lain? Baik, perkenalkan nama saya Naila Maharani Ibrahim dari SKPM 60. Halo SKPM. Jadi kelebihan saya yang mungkin bisa jadi diremehkan oleh orang lain, saya termasuk orang yang sensitif. Walaupun mungkin untuk orang lain itu hal yang buruk atau mungkin hal yang negatif dan harusnya kita
berani untuk kerja di bawah pressure. Tapi menurut saya manusia itu bukanlah alat, manusia itu punya perasaan. Sehingga menurut saya perusahaan orang lain itu sangat penting. Jadi menurut saya kelebihan saya yang menjadi orang yang sensitif itu saya bisa lebih melihat perasaan orang lain dibanding orang lainnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sensitivitas jadi penguat. Silakan Adek. Perkenalkan, nama saya Mustika, saya fresh graduate dari aktuaria. Kebetulan saya aktuaria 58. Kelebihan saya yang sering dianggap orang remeh yaitu teratur, karena kebetulan saya orangnya pelupa, tapi saya selalu mencatat hal-hal yang penting di setiap hari saya. Oke. Saya membuktikannya dengan saya pernah mengajar menjadi asisten dosen dan pernah magang di salah satu lembaga pemerintahan selama kuliah. Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang terakhir. Apa kelebihan Adek yang sering diremehkan? Namanya siapa? Aduh deg-degan. Nama aku Aldi, by the way aku dari Universitas Indonesia, jurusan Hubungan Internasional. Oke, jauh-jauh dari UI ke sini ya? Iya. Oke. Ditunggu ya di UI. Oke. Kelebihan aku yang dia suka dari orang lain adalah karena cowok katanya aku nggak bisa masak, nggak bisa bantu-bantu katanya gitu. Sebenarnya aku bisa masak, cuman nggak tahu ya, mungkin karena kurang percaya diri. Cuman saat aku nyoba, aku berhasil karena aku ngekos. Aku bisa masakin buat tetangga-tangga kos, ibu-ibu kos sebelah, itu pada suka sama aku. Jadi aku termotivasi untuk bisa lebih. Jadi punya keterampilan, skill spesifik, masak ya? Oke, sip kalau gitu. Aku boleh silakan kalau ada yang mau bertanya spesifik ke salah satu atau ke semua, Pak Brian? Oke, saya mau tanya, jadi kalau bantu saya nanti itu tiba-tiba bisa diminta datang tiba-tiba ke kantor saya, hari libur. Nah kalau sebenarnya pada saat itu ada orang tua Anda sedang datang ke sini ngajak minta ditemenin. Di saat yang sama kamu udah terlanjur janjian sama pacar kamu yang kemarin lagi marahan, terus dia ngajak ketemuan. Ini real, situasi real ini. Nah situasi real, tiba-tiba saya telepon, tolong ya 1 jam ke kantor saya, kita ada rapat mendadak. Nah apa yang Anda katakan ke orang tua kamu dan ke pacar kamu? Langsung aja. Pacar saya gitu. Oke, silakan singkat-singkat aja. Ganti-gantian aja, kalau yang kamu ke orang tua, terus ke pacar, ke orang tua, ke pacar, nah biar cepat. Kalau izin menjawab Bapak, kalau ke orang tua saya jelaskan serinci-rincinya kenapa saya tidak bisa menemani pada saat itu. Karena itu termasuk dalam pekerjaan dan harus profesionalitas Bapak. Jadi kamu milih saya ketimbang orang tua kamu ya? Karena ini dalam konteks pekerjaan harus profesional. Pertanyaan menjebak ternyata ini. Oke, kalau ke pacar ngomong apa singkat? Untuk sekarang saya belum punya pacar, jadi saya nggak perlu permasalahan tentang itu. Jadi ya pasti saya memprioritaskan Bapak, jadi karena yang nggak ada pacar ya saya harus prioritaskan Bapak gitu. Oh gitu ya, Oce. Lanjut. Karena belum punya pacar ngomongnya enak, oke. Pertama-tama kan kita namanya ada prioritas orang tua dan juga tanggung jawab saya ambil untuk ikut magang kepada Bapak. Nah kalau misalnya ada urgensitas dan juga situasi genting, kalau misalnya ibu saya sakit, kemungkinan saya bakal izin dari Bapak. Tapi kalau misalnya situasinya aman aja atau gak gimana-gimana, saya akan memenuhi tanggung jawab saya untuk ikut magang di Bapak. Terima kasih. Oke lanjut. Coba ke pacarnya bilang gimana Mbak? Sayang-sayang gitu misalnya. Mungkin saya memberi alasan Pak kepada pacar saya. Ternyata saya punya magang dulu kepada Bapak Brian, memberi alasan karena kan penting juga ya daripada saya main nggak jelas, mending saya menambah wawasan yang lebih baik. Masa pacaran nggak jelas? Sadis. Oke. Untuk saya sendiri, kebetulan saya punya orang tua yang sangat suportif dan pasti bapak dan ibu saya juga cukup komunikatif dengan orang tua, jadi pasti papa dan mama saya bakal dukung saya buat ke kantor bapak saat itu juga. Untuk pacar sendiri saya tidak punya dan saya kalau misalkan punya juga pasti milih yang suportif. Jikalau dia tidak suportif, maka kenapa saya memilih dia gitu. Oke. Udah siap putusin pacar. Oke, boleh silakan. Harus cepat, kita waktunya terbatas. Pacar berarti ya Kak. Kebetulan saya sendiri memegang prinsip untuk gak pacaran dan orang tua saya menanamkan itu kepada diri saya. Jadi, tapi kalau misalkan dalam situasi punya pacar, saya juga pasti kasih alasan yang logis dong. Dan saya juga maunya pacar saya yang suportif gitu sih Kak. Oke.
Langsung aja bahasanya ke pacarnya gimana gitu loh. Ngomong nggak? Enggak, yang Aku berikutnya. bakal, kan ada namanya Big Rocks ya, prioritasin. Aku bakal tunjukin kalau misalkan aku tuh ada perlu. Ngomongnya gimana? Ngomongnya. Sayang aku gak bisa, aku mau ada sama Sayang aku nggak mau sama kamu, aku mau sama Pak Brian gitu. Iya, kamu gak penting. Oke. Oke, langsung aja ya jawaban apa yang aku bilang ke orang tua aku kalau semisal di kondisi itu, aku bakal langsung ngejelasin aja ke mama kalau mama aku lagi nggak bisa sekarang, aku lagi mengejar masa depan aku. Langsung ke pacarnya gimana? Kalau saya ke pacar Pak. Ke pacar. Belum punya Pak. Nggak apa-apa, ini pura-pura aja. Pura-pura kalau udah punya. Pura-pura ngomong ke dia coba. Oh enggak, ya udah oke. Mungkin bisa bilang gini, maaf Bang Ade punya kerjaan dulu yang harus diprioritasin. Oke, kalau kamu terakhir ke pacar lagi. Terakhir ke pacar. Ke pacar. Kalau aku sih izin, tapi kalau misalnya dia nggak ngizinin atau gimana, mungkin aku putusin kali ya. Soalnya gini, aku pasti jelasin Nggak kayak... bilang gimana, sayang kita putus aja, gimana? Ngomongnya gimana? Aku jelasin gini, misalnya kan aku ada urusan sama bapak nih, tapi karena ada pacar nih. Aduh. Coba, mungkin kalau ngelihat jadi ada bayangan. Dek gitu misalnya. Buruan. Sayang, aku ada kerjaan nih dari si bapak. Oh iya boleh. Kerjaan apa tuh? Biasa di kementerian. Ya udah nggak apa-apa deh, duluan itu aja. Aku. Oke, ya kurang lebih gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, karena waktunya terbatas, aku minta Ko Ernest nanyanya langsung spesifik ke salah satu aja. Aku udah menentukan pilihan kan Nana? Oh gitu? Udah, oke. Prilly mau nanya sambil sebelum mantep, mau nanya ke siapa? Salah satu? Atau udah punya pilihan? Karena aku suka basreng, jadi aku nanya ke kamu. Kebetulan di kantorku cemilannya basreng. Jadi nanti kamu kalau bisa magang bisa sambil jualan ya. Oke. Ini misalnya, kalau misalnya kamu jadi magang, aku akan tempatin kamu di divisi marketing, divisi aku. Misalnya aku lagi mancing, hobi saya kan mancing ya. Kadang kalau mancing itu di tengah laut nggak ada sinyal. Terus tiba-tiba ada situasi genting di mana kamu harus bikin berita viral pokoknya. Berita viral apapun tentang film sinemaku. Terserah filmnya apa aja ceritanya. Tapi kamu nggak bisa nanya ke aku dulu, nggak bisa nanya approval dari aku karena aku lagi di tengah laut. Berita viral apa atau ide apa yang kamu pengen buat supaya itu bisa viral? Ceritanya misalnya aku lagi bikin film ceritanya cinta beda agama. Kira-kira apa yang bisa bikin viral? Kok banyak yang sorak-sorak, kalian relate apa gimana? Real tuh, real. Real, ini ceritanya tentang cinta beda agama, pokoknya bikin konten apa ya yang bisa FYP gitu, apa ceritanya? Mungkin yang bisa buat FYP salah satu pasangannya bisa nanti masuk ke agama satunya. Bagus itu. Jadi bagus. Praktis. Suruh login ya, pasti viral sih itu. Pasti FYP kan Kak? Oke. Antara yang satu dibaptis atau yang satu asyhadu gitu ya? Aduh. Oke. Mas Kun, boleh nanya spesifik ke salah satu? Aduh bingung, ini yang nomor 3 deh. Aku suka karena kisah perjuangannya. Oke. Pertanyaannya gampang sebenarnya. Pemilu kemarin kamu pilih nomor berapa? Oh sorry, bukan. Bukan itu. Sorry. Bukan. Gak usah dijawab, itu gak boleh ya. Gak boleh ya Mbak ya, gak boleh mana ya. Aku sih oke aja, boleh. Semua boleh di mata Najwa. Ya silakan Mas Kun. Gini, kalau pekerjaan industri kreatif itu kan pasti kebanyakan yang masuk situ tuh dia bukan dari disiplin ilmu yang dia pelajari. Nah menurut kamu, apa pandangan kamu soal bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari? Di dunia ini kan pasti ada yang nggak pasti. Misalnya kita belajar agama Islam, tapi kita kerjanya di industri kreatif. Tapi dengan kita mempelajari agama Islam itu, kita bisa terapin
hal-hal yang ada di pelajaran itu ke industri kreatif. Kayak misalnya lagi kreatif Contohnya? kita ajakin sholat atau apa gitu. Sholat nggak boleh kreatif loh. Oh, Itu maksudnya kalau misalnya kita kan paham agama gitu. Kalau kan di industri kreatif kan kadang ada lupa waktu, kita bisa ingetin, kasih tahu lagi. Atau Disiplinnya, diambil itunya. Iya benar banget. Gitu. Kan. Oke. Oce, thank you. Mas Bagus mau tanya. Pertanyaannya buat yang paling cepat ngacung. Ya. Oke. Apa sih yang bikin kamu tuh nggak sabar pengen bangun pagi setiap hari? Siapa yang paling cepat? Nomor 3 dari kiri. Nomor 3. Aku tuh setiap malam udah rencanain, apa sih yang bakal aku pengen lakuin besok. Jadi itu yang bikin aku gak sabar buat besok. Lah apa? Contohnya, lari pagi, meditasi sebelum subuh, baca-baca tugas-tugas. Dan juga itu yang bikin kamu nggak sabar pengen bangun besok pagi? Iya Kak, rencana yang saya sudah buat dari semalam itu. Oke. Mau nanya satu lagi, cepet-cepetan. Kalau misalnya kamu punya kerjaan, kontrak kerjanya itu pulang jam 5 sore. Buat yang paling cepat ngacung. Terus bos kamu bilang, kalau saya belum pulang, kamu nggak boleh pulang. Terus jam 7 malam dia belum pulang, apa yang kamu lakukan? Tadi kayaknya yang paling cepat ini, yang nomor 2, 3, 4, yes. Ya silakan. Untuk saya sendiri kalau misalkan memang bosnya belum pulang tapi pekerjaan saya sudah selesai, mungkin saya bisa mengerjakan hal-hal lain dulu yang sekiranya harusnya dikerjakan besok atau misalkan dikumpulkan besok. Atau saya bisa juga kayak menambah insight baru kayak misalkan ada courses lainnya selain pekerjaan. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dong buat semua. Kita langsung pilih ya. Sebenarnya dari 2 pertanyaan pertama, kan sebenarnya ini bukan masalah bagus kualitas individu, lebih pada kecocokan values menurutku. Jadi dari 2 pertanyaan pertama, aku suka jawabannya dan menurutku cocok. Karena alasan itu aku dari 2 pertama aku sudah langsung menjatuhkan pilihanku pada Arlan. Arlan, Arlan mau kerja bareng Ko Ernest selama seminggu? Siap mau. Siap mau, oke. Salaman dulu dong, Dil. Salaman, deal. Deal ya. Mantap. Oke. Siapa duluan yang udah menentukan pilihan? Aku jelasin dikit kali ya kenapa ya. Karena gini ada 2 hal. Pertama, aku suka bagaimana Arlan menjawab Pak Menteri tadi nggak hitam dan putih gitu loh Pak. Kalau misalnya mamahnya sakit, masa iya harus. Jadi ada komunikasi yang runut dan logis aku suka. Kedua aku percaya banget pengalaman Arlan yang harus membiayai sendiri kuliahnya itu mengajarkan banyak sekali hal. Banyak sekali hal. Jadi dia udah colong start nih, dia udah punya banyak ilmu yang teman-teman belum dapatkan karena kesulitan yang dia alami. Jadi aku rasa itu kenapa aku milih Arlan gitu. Terima kasih Ko Terima Ernest. kasih. Mas Bagus boleh langsung pilih? Iya, boleh langsung pilih. Karena yang 3 udah diambil, enggak sih, bukan karena itu. Enggak, nomor 1 pertama kali begitu mereka sebelum ngomong apapun, saya udah jatuhkan pilihan sama yang bawa map. Wis. Sebenarnya. Kamu kenapa? Kamu kemana-mana selalu bawa CV memang? Selalu bawa tas yang isinya CV di dalamnya. Karena apa? Karena setiap saya daftar kerja saya selalu bawa tas itu yang ada CV-nya. Iya. Siap. Itu artinya orang yang menghargai kesempatan. Ya, itu. Di kepala dia kesempatan itu kayak tersebar seperti di lautan aja gitu. Saya siap atau enggak ngambil itu dan dia bisa berhasil mengubah keacakan itu jadi kesempatan. Benar sekali. Ya. Bersedia bekerja sama Mas Bagus? Sangat bersedia. Sangat bersedia. Oke, deal. Tanda tangan dulu. Pak Menteri aku simpen terakhir ya. Pak Menteri aku simpen terakhir. Prilly? Aku mungkin Enggak. Basreng. Enggak, aku akan memilih yang agak mirip sama aku. Aku itu punya bisnis, 1 jualan film, 1 jualan kapal. Nggak nyambung sama Piyama dan Basreng juga nggak nyambung.
Tapi apapun kita jual untuk membuka lapangan kerja. Jadi aku memilih Nia untuk magang sama aku. Boleh salaman dulu silakan. Yes. Oke. Mas Kun? Tambah bingung nih. Udah diambil tapi sama Ko Ernest. Jadi tertarik sama Arlan, tapi semuanya sebenarnya menarik itu. Jadi saya pilih Ko Ernest untuk kerja sama. Sorry. Gini deh, sebenarnya industri kreatif itu kan dinamis dan sangat menarik. Tapi yang paling utama adalah keinginan untuk berada di situ. Jadi saya pengen tahu siapa di antara kalian yang pengen ikut kerja sama saya. Gini, sebenarnya timku tuh terlalu maskulin, kebanyakan cowok. Jadi saya pengen pilih cewek di sini. Aku pengen pilih. Kamu yang jaket pink. Yes. Boleh salaman. Siapa namanya? Maaf. Naila, oke. Naila. Aku suka dengan jawaban kamu juga tadi. Yes. Sama deh, deal ya. Siap ya. Aku mau mengamini jawaban Nela tadi yang dia bilang sensitivitas adalah sebuah kelebihan yang sering diremehkan orang. Jadi teman-teman yang sensitif itu adalah sebuah kelebihan bukan kekurangan ya. Itu adalah sebuah kelebihan. Yes. Betul, setuju banget. Cocok banget yang sensitif sama Kunto Aji. Yang lagu-lagunya selalu menenangkan. Pak Brian 1 bulan bersama Menteri. Oke. Kan satu nanti ikut Mbak Najwa ya? Satu ikut aku. Aku nanti yang milih produserku aja ya, Ica produser Mata Najwa, kamu yang pilih aja, Ca. Jadi sisanya 4-4-nya saya ambil. Tapi jadinya seminggu. Seminggu. Jadi semuanya dapat kesempatan. Karena soalnya bagus-bagus semua, sayang kalau saya nggak ngerasain. Oke. Kerja bareng. Oke, Terima thank kasih you. Pak Brian. Jadi artinya semuanya akan dapat kesempatan untuk bisa bekerja, semuanya akan dapat peluang untuk coba kerja nyata. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan setelah itu, tolong dibagi pengalamannya. Jadi pengalaman nanti untuk ikut bekerja selama seminggu, tolong dibagi. Dan nanti kita akan kasih platform khusus di Mata Najwa untuk menceritakan itu. Supaya bisa berbagi inspirasi juga. Kasih tepuk tangan buat semua, terima kasih adik-adik. Oke, saya boleh minta satu kata penutup. Mas Kun boleh sambil siap-siap. Sambil nanti saya minta kata penutup terakhir. Saya minta satu kata penutup, mindset apa yang perlu sekali dimiliki oleh mahasiswa sekarang. Di tengah dunia yang bergerak sedemikian cepat, satu hal yang bisa mereka bawa pulang. Satu saja. Jangan takut bikin salah, jangan pernah mengulang kesalahan yang sama. Itu aja. Silakan Mas Bagus. Dasar dari kepercayaan publik adalah kejujuran. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Saya titip 3 hal ya. Pertama, leadership skill. Yang kedua adalah kompetensi keilmuan kalian. Yang ketiga, grit. Jangan pernah menyerah. Kekeh kalau bahasa Sunda, gigih. Saya satu pesan, saya ingat Thomas Alva Edison ya, pesannya dia adalah kegagalan terbesar seseorang adalah ketika dia menyerah. Kesuksesan seseorang adalah ketika dia mencoba sekali lagi. Jadi jangan pernah menyerah, never ever surrender. Terima kasih Pak Menteri. Prilly, apa yang bisa mereka bawa pulang? Sebenarnya aku harus pilih nih yang mana ya, karena aku ada selalu setiap acara dan kalau ditanya ini aku selalu bilang ada 5P yang harus dijalanin sama semua orang. Pertama adalah passion, cari passion kalian, cari di mana kalian itu menemukan sesuatu yang kalian rela menderita dan mengalami kesulitan untuk melakukan itu. Kedua adalah persistence, harus punya kegigihan, nggak mungkin semua itu instan, walaupun zaman sekarang kelihatannya semuanya instan, tapi itu semua nggak benar ya kalau di belakang layarnya. Terus ketiga adalah patient alias sabar. Kalian harus sabar, jangan pernah membandingkan hidup kalian sama kesuksesan orang lain karena semua orang punya timelinenya masing-masing.
Terus ada privilege, apapun yang kalian punya di dalam hidup, support orang tua, bisa berdiri di sini, bisa jadi mahasiswa, itu adalah privilege. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan itu dan jangan pernah meremehkan itu. Lalu yang terakhir adalah pray, bukan semata-mata kalian beribadah aja, tapi memberikan afirmasi atau doa yang positif untuk kalian setiap hari. Karena itu akan merubah mindset kalian dan akan merubah kerangka berpikir kalian ketika kalian punya masalah. Itu dari aku. Terima kasih Prilly, kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Aku mau nunjukin satu slide penutup soal skill apa yang sangat penting yang dibutuhkan 5 tahun ke depan. Ini yang menemukan datanya adalah World Economic Forum 2025. Ini teman-teman. 5 tahun ke depan ini yang harus kalian punya kalau kita mau survive di dunia yang terus berubah. Kreatif, fleksibilitas, kelincahan, ketahanan, rasa ingin tahu, dan belajar sepanjang hayat. Bagaimana menjadi long life learner. Karena ilmu terus berkembang, yang kita butuhkan bukan pengetahuan teknisnya, tetapi kemampuan kita untuk terus menerus mau belajar hal yang baru. Yang kita pelajari hari ini mungkin sudah tidak relevan lagi tahun depan, atau mungkin bulan depan sudah tidak relevan karena ada teknologi yang baru. Jadi bukan hal teknisnya, tapi kemampuan untuk terus-menerus mau belajar hal yang baru, itu yang harus kita miliki, yang kita butuhkan minimal kalau kita mau terus relevan di dunia yang semakin cepat berubah. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian paling penting dari acara Mata Najwa ini, kuliah, kerja, dan kenyataan. Mudah-mudahan akan ada manfaat yang bisa dibawa. Karena teman-teman menjadi mahasiswa itu seperti masuk ruang antara idealisme dan kenyataan, antara dunia yang tercetak rapi dalam buku-buku dan dunia yang tak terduga dalam keseharian. Jadi ada 3 hal yang mungkin bisa disimpan agar kita tidak terombang-ambing dalam ruang antara itu. Belajar sepanjang hayat berarti rendah hati mengakui bahwa kita terus berkekurangan dan terancam usang bila enggan membaca dan memahami ulang. Kritis dan tahan kritik seperti tadi dikatakan oleh teman saya. Kritis artinya terbiasa bertanya, mengapa sesuatu harus dilakukan, siapa yang diuntungkan, siapa yang terabaikan. Tapi juga artinya harus siap menerima kritik yang sama jika ditujukan kepada kita. Dan yang juga penting, bertanggung jawab. Sebab intelektualitas tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan keangkuhan. Gelar itu janji. Janji bahwa ilmu tidak akan terkurung di kepala tapi bermanfaat bagi orang lain sebanyak-banyaknya. Ketiga hal tadi teman-teman akan membentuk simpul yang menghindarkan kalian mahasiswa hanya jadi penonton. Kenyataannya panggungnya mahasiswa dan perubahan tak pernah lahir dari penonton, tapi dari laku pemeran utama, dan pemeran utama di negeri ini adalah para mahasiswa. Hidup mahasiswa! Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa IPB University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.